قالوا آمنا برب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, semuanya kita berkumpul kembali. Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan talaqatul qudrah, kemutlakan qudrah atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dari kitab Tafsir Asma'illahul Husna dari karangan Kiai Haji Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Sama sebelumnya silakan yang baca doa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجهل أو يجهل علي عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني اللهم لا تمنعنا عن العلم بمانع ولا تعقنا عنه بعائق ونعوذ بك من قواطعه ومكدراته موجبات حرمانه وفواته panjang ya. Wa mujibati hirman. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai membaca pelajaran kita, dibuka halaman 51. Sebelah kanan paling atas. Sudah? Kita Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita baca Asmaul Husnanya di akhir ya, karena ini ada 5 halaman yang harus kita selesaikan malam ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling atas coba diperhatikan. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang qudrahnya Allah. Ya. Allah bisa merubah segala sesuatu, menjadikan sesuatu secara mutlak. Seperti Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api, Nabi Musa yang bahkan bisa membelah laut karena secara akal sehat itu tidak dimungkinkan. Tidak mungkin air berhenti membentuk jalan di saat yang sama tidak ada penghalang, tidak ada pembatas. Itu menunjukkan qudrahnya Allah. Maka kemudian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi melanjutkan. Kata beliau, fal insanu, maka manusia itu la yatadzakkaru qudratallahi, tidaklah mengingat qudrah Allah
indama yaral kauna, ketika dia melihat alam semesta, amamahu, di depannya, yamdhi bil asbab, berlalu dengan sebab-sebab. Maksudnya orang-orang hanya karena dengan sebab-sebab itu tidak lagi mengingat kudrahnya Allah. Seperti ateis. Ateis kalau ditanya, beberapa hari ini saya senang lihat film dokumenter tentang alam semesta, terutama tentang dunia astronomi. Bahkan ketika kita mengingat bahwa alam semesta ini ada beberapa galaksi, seperti galaksi yang kita tempati itu Milky Way ya namanya. Itu ada bumi segala macam, matahari, Saturnus, Uranus, dan yang nus-nus yang lainnya. Begitu juga di galaksi yang lain, ternyata ada yang tidak tahu dari alam semesta itu, dari dari galaksi kita itu ada namanya Andromeda galaksi. Nah, Andromeda galaksi itu ternyata juga punya banyak planet. Jutaan planet ada di dalamnya. Jadi ini baru 2 galaksi. Ini menunjukkan bahwa betapa luasnya alam semesta ini. Nah, para ilmuwan ateis ini, dia bertanya, karena setiap planet ini kenapa nggak jatuh? Kita misalkan ini lagi duduk seperti ini. Kok bisa kita duduk di atas tanah? Kenapa nggak berada di atas, mengayun-ayun? Mereka mengatakan gravitasi. Lalu bertanya, kapan gravitasi itu ada? Lebih jauh pertanyaan mereka, bagaimana waktu tercipta? Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan, kapan waktu tercipta, bagaimana ruang tercipta, maka dia sudah menafikan Allah sebenarnya. Nah, kata Syekh Mutawalli, orang-orang yang melihat sebab-sebab ini lalu melupakan qudrah Allah, nah, kira-kira seperti itu, hanya karena dia memiliki banyak sebab di alam semesta segala macam, lalu ketika fenomena-fenomena alam semesta itu ada di hadapan dia, dia kemudian tidak lagi mengingat qudrahnya Allah. Kata beliau, li'anna dzalika syai'un 'adi. Yang demikian itu sesuatu yang biasa saja. Wala yujibu ta'ajjub, dan tidak mengharuskan adanya hal yang luar biasa. Karena kita hanya berpatokan pada sebab. Contoh misalkan anak kecil lahir, makin besar apa makin kecil? Besar. Nggak ada istimewa. Yang luar biasa itu begitu lahir ternyata bukan makin besar, makin kecil. Nah, itu yang namanya luar biasa. Itu yang bikin kita takjub gitu. Ada anak kecil lahir 2,5 kilo, ternyata makin kecil sampai tinggal 1 on misalkan. Itu yang menjadikan luar biasa. Nah, kalau misalkan kita bicara sebab, sekarang 2 kilo, entar tambah 3 kilo, entar jadi 4 kilo, terus menerus sampai kemudian 65 kilo seperti kita. Bahkan ada yang lebih dari itu. Itu tidaklah sesuatu yang luar biasa, karena memang hukum alamnya seperti itu. Fantisarul qawiyyi 'ala dha'ifi. Kemenangan yang diperoleh oleh orang yang kuat atas orang yang lemah, la yuthiru fin nafsi indihashan. Tidaklah memberi bekas pada diri seseorang indihashan, rasa kekaguman. Orang kuat menang. Sekarang masuk rowing tinju Mike Tyson dengan Hamna Yusra. Ya kalah lah Hamna Yusra. Nggak ada istimewa. Kenapa? Karena Mike Tyson memang jagonya tinju, misalkan begitu. Bukan yang luar biasa Mike Tyson di ronde pertama saya bikin KO. Itu yang baru luar biasa. Betul tidak? Jadi kalau orang kuat menang atas orang lemah, nggak ada sesuatu yang istimewa, nggak akan melahirkan kekaguman. Udah pastilah, ya kan? Udah pasti seperti itu. Wa syuruqus syamsi kulla sabahin. Terbitnya matahari setiap pagi. La yastauqifud dhihna. Tidaklah membuat pikiran itu menjadi berhenti. Tidak membuat kita. Yang menjadi berhenti itu ternyata terbitnya di sore hari, tenggelamnya di pagi hari. Nah, itu yang jadi masalah. Betul tidak? Itu yang membuat pikiran kita, otak kita berhenti sejenak, berpikir bagaimana mungkin ini terjadi, kan begitu. Itu yang luar biasa. Jadi kalau misalkan terbitnya setiap pagi, setiap hari, setiap pagi terbit, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Biasa saja. Walakinnana, akan tetapi kita natadzakkaru, mengingat qudratallahi, kemampuan Allah, kekuasaannya Allah, idzakhtallatil asbabu amamana, apabila sebab-sebab itu terjadi di depan kita. Ikhtallat, berlangsung, terjadi. Jadi ketika
anak kecil sedikit demi sedikit besar sampai kemudian menjadi tua, beruban, menopause, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kemudian tak bisa lagi berjalan, akhirnya meninggal dunia. Lalu kita berpikir, bagaimana mungkin itu terjadi? Kemana dia pergi? Apakah hanya seperti itu kah hidup? Lahir mati, nanti lahir lagi yang lain, mati lagi, begitu terus. Terus yang udah mati ini kemana? Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Tapi kita melihat dengan kudrahnya Allah pada peristiwa itu, bahwa itu tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Waja'al musabbib, datanglah kemudian Allah yang memberi sebab. Musabbibul asbab, yang memberi sebab. Liyu'tina, untuk memberikan kepada kita ma la yattafiqu, apa-apa yang tidak sesuai ma'al asbab, bersamaan dengan sebab-sebab, wala ma'a qawaniniha, dan juga tidak bersamaan dengan undang-undang sebab itu. Mana contohnya? Nabiullah Isa lahir tanpa ayah. Itu kan sudah merusak sebab itu. Betul tidak? Sudah merusak undang-undang kehidupan. Kenapa harusnya seseorang itu lahir karena adanya ayah dan ibu yang melakukan hubungan suami istri lalu melahirkan anak. Sekarang ayah tak ada, ibu ada, lahir Nabi Isa. Bagaimana mungkin? Qudrah Allah, tidak ada lagi sebab di situ. Itu ilmuwan biologi paling pusing itu urusan. Bagaimana mungkin itu sel ovum saja bisa menjadi bayi? Harusnya kan sel ovum dengan sel sperma. Yang luar biasa lagi Nabi Adam, gak ada sel ovum, gak ada sel sperma. Ya kan? Onta Nabi Saleh. Onta Nabi Saleh itu juga gak punya inang, gak punya induk. Tiba-tiba ada. Itu yang membuat kita yakin ketika kita melihat ada manusia yang lahir, ada anak kecil baru lahir, ada pasangan baru menikah lalu lahir anak, yang kita bayangkan bukan sebabnya. Sebab kita pelajari, tapi bukanlah sebab yang menentukan segala sesuatu, tapi yang menentukannya adalah yang memberi sebab. Itulah yang membuat kita kagum. Karena dimungkinkan seorang bayi lahir tanpa sesuai dengan aturan hukum sebab. Seperti kasus Nabi Isa, Nabi Adam, Siti Hawa, onta Nabi Saleh dan lain sebagainya. Hada, yang demikian ini, antalaqah, daripada kemutlakan ilmillahi subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, wa talaqati qudratihi, dan juga kemutlakan kekuasaannya. Fa idza ta'ammalna sifatan ukhra, apabila kita memperhatikan sifat-sifat Allah yang lainnya, min sifatil haqqi azza wa jal, daripada sifat-sifat Allah yang maha benar azza wa jal, wahiyya sifatul khalqi, yaitu sifat penciptaan. Najidu, maka kita mendapati annahu tabaraka wa ta'ala, bahasanya Allah yang maha suci dan maha tinggi, lam yadhanna, tidaklah membatasi, ala ibadihi, atas hamba-hambanya, bisifatil khalqi, dengan sifat penciptaan. Jadi Allah ketika memberikan kita, menciptakan kita, itu Allah tidak memberi batasan. Arti tidak memberi batasan adalah semua yang kita butuhkan diberikan. Semua yang kita butuhkan. Badan butuh berkembang, Allah kasih makanan. Tubuh butuh minuman, Allah kasih. Bahkan alam semesta ini dipenuhi oleh air. Di mana-mana air. Kemudian kita butuh kesehatan. Allah berikan akal supaya kita menemukan obat setiap kali kita ada penyakit. Yang luar biasanya, supaya obat itu bisa tercipta, Allah berikan perangkatnya. Allah berikan daun ini, Allah berikan daun itu, Allah berikan zat ini, Allah berikan zat itu. Semua dipenuhi oleh Allah. Sehingga ada kalimat likulli da'in dawa'un illal maut. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali mati. Jadi nggak bisa mati itu disembuhkan dengan operasi plastik. Nggak bisa. Mau operasi plastik 100 kali, giliran mati aja. Karena malaikat maut paling senang coba-coba nyawa itu. Apalagi yang suka-suka operasi plastik itu. Ya kan? Senang betul. Kenapa? Hukumnya haram. Apa firman Allah? Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha sucilah Allah yang merupakan sebaik-baik pencipta. Makanya dalam ayat yang lain di surah At-Tin, kata Allah, laqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Coba saya dulu waktu di pesantren itu suka membayangkan begini. Kenapa hidung kita itu lubangnya ke bawah? Kenapa nggak ke atas saja? Ya kan? Kenapa mata kita di depan, nggak di samping kayak ikan? Saya suka membayangkan. Tapi ternyata ketika dilihat ikan tuh nggak cakep ternyata. Lebih cakep kita daripada ikan. Betul tidak? Iya kan? Kalau ada orang kepalanya seperti ikan, susah hidupnya itu susah. Matanya di sini, susah itu. Cepat dimuseumkan orang. Betul tidak? Ya. Jadi ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu sempurna sekali. Yang menarik lagi, Allah beri kaki kita, di pergelangan kaki itu elastis. Di lutut juga elastis. Coba kalau semuanya sama. Kita nggak bisa menekuk, kita nggak bisa. Susah betul. Duduk seperti boom jatuh aja begitu karena nggak bisa nekuk. Betul tidak? Duduk kaki begini, nggak bisa. Ada lipat-lipatan kaki. Jadi semua diberikan oleh Allah dengan sempurna. Semua diperangkat. Saya membayangkan kalau semua kita ini nggak ada rambut misalkan, ya kan? Nggak ada rambut, musim panas semua orang pilek, nggak ada pelindung, kepalanya nggak ada pelindung. Yang menarik lagi apa? Hidung tuh ada bulunya. Salah satu fungsi dari hidung di bulu itu untuk menyaring setiap kotoran yang ada di udara. Coba bayangkan kalau nggak ada bulu itu, semua masuk gitu. Jadi semua perangkat Allah berikan. Ini yang dimaksud di sini. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah itu sebaik-baik pencipta. Kenapa khaliqin disebut dalam bentuk jamak? Berarti ada pencipta lain selain Allah. Ada khaliq lain selain Allah. Khaliqin yang dimaksud di sini karena dua. Satu, orang-orang selain muslim meyakini ada pencipta selain Allah. Maka Allah ingin menafikan yang lain dengan menyebutkan dirinya ahsanul khaliqin. Yang paling baik itulah yang berhak jadi pencipta. Itu pertama. Yang kedua, sifat pada manusia itu juga bisa menciptakan, membuat maksudnya. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh manusia dalam berkreasi, dalam membuat segala sesuatu itu tidaklah berasal dari nol. Kita bikin mobil, bahannya dari alam. Mobil itu dibikin bukan berarti semua unsur yang dibutuhkan untuk buat mobil itu dibikin oleh si pembuat mobil, tidak. Dia mengambil unsur itu dari alam. Orang bikin kue, butuh tepung. Tepung itu dari mana? Dari buah-buahan, dari sayuran, macam-macam kan? Dari padi. Ya kan? Semua berasal dari alam. Tidaklah orang bikin kue, saya chef. Hebat betul masakan saya. Ini bukan berarti ketika saya masak makanan itu tidak ada, semua saya ciptakan. Ketumbarnya saya ciptakan. Cabai merahnya saya ciptakan. Enggak. Kalau nggak ada cabai merah, nggak ada ketumbar, mau enak tuh makanan? Hambar lah. Mana ada rasa? Betul tidak? Allah kasih garam di lautan, asam di pegunungan. Saya kok nampak jadi berpuisi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Naam, benar. Istata'al bashar, manusia mampu khilala, di sela-sela irtiqaati hayatihimil madiyah. Irtiqaat, peningkatan hayatihimil madiyah, kehidupan materialismenya. Kehidupan materialisnya itu maksudnya kehidupan yang berbentuk materi, ya. Contoh ya, makanan kan materi. Betul tidak? Mobil kan materi. Ayat tawassalu, dia sampai ila asya'a, kepada berbagai macam hal, wakti syafat, dan penemuan. Penemuan apa bahasa kerennya? Bukan. Apa? Dia discovery itu apa bahasa? Ada satu lagi bahasa. Inovasi. Nah, inovasi. Istisyafat inovasi. Walakinnal ikhtisyafatil ilmiyah, akan tetapi penemuan ilmiah tersebut la tastati'u, tidaklah mampu antu jada min adam, akan ada dari ketiadaan sama sekali.
Penemuan itu semuanya selalu dari sesuatu yang ada yang dibentuk untuk bentuk yang lain. Jadi manusia itu ketika membuat sesuatu itu hanya merubah bentuk. Bikin kue dari sesuatu yang sudah ada, bikin mobil dari sesuatu yang sudah ada, bikin jalan dari sesuatu yang, hatta bikin jalan, bikin gedung, bikin tower. Semua sesuatu yang dibikin itu, yang dibuat tersebut semuanya berasal dari sesuatu yang telah ada di alam semesta. Tidak ada sesuatu yang nol. Karena manusia tidak mampu membuat dari nol. Peci yang saya gunakan dari benang. Benang itu dari apa? Dari pohon. Butuh semuanya begitu. Betul tidak? Jadi tidak semuanya berasal dari sesuatu yang tiada. Fahum ya'khudunal maddah, mereka mengambil materi allati khalaqahallah, yang Allah telah ciptakannya. Wa yastakhdimunal aqla, lalu menggunakan akal. Al-makhluqa minallah, yang merupakan makhluk daripada Allah, fima yaf'alun, pada apa-apa yang mereka lakukan. Jadi mereka mengambil materi, lalu materi itu dengan kemampuan akal yang Allah berikan, maka kemudian mereka bisa berinovasi. Yang jadi masalah yang jadi menarik itu satu. Setiap penemuan ilmiah di dalam kehidupan manusia selalu berpatokan pada dua hal. Satu, materinya dari Allah. Kemudian menggunakan akal yang juga diberikan oleh Allah. Jadi manusia ini nggak punya apa-apa sebenarnya. Itu kalimatnya. Manusia ini tidak punya apa-apa. Maka pertanyaan kita, kenapa setelah engkau menemukan sesuatu engkau merasa tinggi hati? Ketika kau mendapatkan sesuatu, kenapa kemudian kau merasa bahwa engkau lebih pintar, kau merasa lebih hebat, kau merasa lebih tinggi, sehingga engkau kemudian menafikan yang telah memberikanmu akal, yang telah memberikanmu segala macam materi, sehingga engkau bisa berkreasi dan menemukan apapun. Yang jadi persoalan ini orang ateis. Karena orang ateis ini meyakini bahwa segala sesuatu ini terjadi dengan sendirinya. Berawal dari Big Bang. Kehancuran awal itu, yang besar itu, Big Bang. Bisakah kita bayangkan Big Bang bisa membentuk manusia yang secerdas ini, bisa menemukan komputer, bisa mengirimkan satelit ke luar angkasa, bisa mengirimkan manusia ke bulan? Bisa percaya? Bisa kita bayangkan? Bisa nggak kita bayangkan? Makanya kalau ketemu ateis, teman-teman lagi makan pizza misalnya, kalau ditanya beli di mana pizza itu, cara jawabnya tahu nggak gimana? Masih zaman segini masih nanya pizza ini beli di mana? Kamu nggak bisa bayangkan, tepungnya datang sendiri, garamnya datang sendiri, lalu dia berjadi dengan sendirinya, tiba-tiba sudah ada seperti itu. Kenapa tanya lagi itu? Itu untuk membantah orang ateis, karena mereka berpahaman seperti itu pada manusia. Tapi ketika kita katakan gelas ini, gelas yang ada di depan saya, ini terjadi dengan sendirinya, mereka nggak percaya. Kalau ini yang sesederhana ini tidak percaya kalau ini jadi dengan sendirinya, bagaimana mungkin dia percaya bahwa manusia yang kompleksitasnya luar biasa seperti ini jadi dengan sendirinya? Bagaimana mungkin? Nggak masuk akal. Justru ketika mereka tidak mempercaya gelas ini jadi dengan sendirinya, maka sebenarnya mereka telah membantah argumentasi mereka sendiri yang mengatakan manusia itu jadi dengan sendirinya. Fa'ala sabilil mithal, sebagai contoh dan atas jalan perumpamaan, ya, sebagai contoh. Alladhi, yang yasna'ul kub, membuat gelas. Nah, ini gelas ini. Yastakhdimul maddah al-mawjudah, menggunakan materi yang telah ada. Fil ardi, daripada di bumi, minar rimalil khassah, daripada pasir-pasir khusus. Dulu kan orang kalau bikin gelas itu kan dari pasir tuh, dari tanah liat, ya kan? Bikin gelas tuh. Kalau sekarang kan sudah ada penemuan, ada gelas plastik. Nah, mungkin nanti gelas baja, wallahualam. Saya juga nggak paham. Nah, dulu kan orang bikin begitu kan? Belum ada teknologi untuk buat gelas plastik dulu. Bikinnya dari tanah liat. Seperti itu. Kata beliau, Syekh Mutawalli Sya'rawi, wa yastakhdimut taqah, dan mereka menggunakan energi allati khalaqahallahu, yang telah Allah ciptakan, fil kauni, di alam semesta, li sina'ati hadzal kub, untuk membuat gelas ini. Mana contoh energi yang dipakai? Api. Ya, pemanasan. Dipanaskan, setelah ini kan dipanas tuh. Nah, pakai api. Energinya siapa yang ngasih?
Allah. Memang dia bisa bikin api? Oh bisa Ustaz, mana? Nggak ada orang dulu kan, taruh semak-semak, kemudian putar-putar kayu, keluar api, ya kan? Keluar api. Orang-orang dulu. Pertanyaannya adalah, lah lu kamu ketika putar-putar itu kayunya siapa yang bikin? Kamu? Bukan. Semak-semak yang tadi udah kering, daun-daun yang kering itu siapa yang bikin? Biasanya diputar-putar di batu, biar percikan apinya muncul. Batu itu siapa yang bikin? Kamu? Juga bukan. Kamu bisa bikin api, tapi bukanlah sesuatu yang dari ketiadaan. Karena kamu selalu butuh materi yang sudah ada. Betul tidak? Itulah yang dimaksud dengan energi yang diberikan oleh Allah di dalam alam semesta. Walakinna hunaka farqan, akan tetapi di sana ada perbedaan. Baina, di antara ma yasna'uhul basyaru, apa yang dilakukan oleh manusia atau yang dibuat oleh manusia, wa ma yatimmu, dan apa-apa yang sempurna, biqudratillahi tabaraka wa ta'ala, dengan kemampuannya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi manusia membuat, Allah membuat. Manusia menciptakan, Allah menciptakan. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Fakullu sina'atil bashar, setiap buatan-buatan manusia, la yastati'ul insanu, tidaklah manusia mampu, ayyahabalahal hayata, untuk memberikan kehidupan pada buatannya tersebut. Saya bikin gelas, tiba-tiba gelasnya hidup, punya kaki, jalan-jalan dia, teriak lagi, terima kasih ya udah ciptakan saya. Bisa? Nggak bisa. Ustadz bisa, HP kan bunyi. Mana ada, itu kan HP itu suara yang direkam. Betul tidak? HP mah tetap benda mati. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang bisa memberikan kehidupan. Tidak ada. Hatta dukun, ada dukun, ada patung, boneka-boneka kecil itu, tiba-tiba jalan-jalan sendiri itu ada. Sesungguhnya itu juga bukan karena dia memberikan kehidupan, tapi ada bantuan dari makhluk lain, dari jin, yang menggerakkan benda tersebut. Sesungguhnya boneka itu tak akan pernah bisa bergerak, tak akan pernah punya kehidupan, karena itu buatan manusia. Jadi semua yang dibuat oleh manusia tidak akan pernah ada kehidupan, apapun itu. Maka nggak usah takut sama dukun, karena dia tidak bisa memberikan kehidupan. Ka'ayyaj'alaha, seperti misalkan dia menjadikan gelas tersebut, tatakatharu bidzatiha, semakin bertambah banyak dengan sendirinya, litu'tika mithlaha, supaya dia dapat memberikan kamu gelas yang serumpama dengan gelas tersebut. Ini gelas ini saya bikin satu, tiba-tiba saya diamin semalam jadi 3 dia, lahir 2 lagi. Bisa? Nggak bisa. Kalau beli mobil Avanza sampai rusak ya mobil Avanza, nggak akan berubah. Jangankan jadi mobil 2 Avanza, berubah jadi Fortuner aja kagak. Betul tidak? Betul tidak? Nah, itu buatan manusia. Fala yastati'u insanun, tidaklah manusia bisa ayyasna'a kuban, membuat gelas zakaran wa kuban untha, yang berjenis kelamin laki-laki dan gelas yang berjenis kelamin perempuan. Ini jangan disentuh ya, bukan mahram. Kenapa? Gelasnya perempuan. Nggak ada. Gelas mah gelas semua, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Nggak ada gelas. Kenapa? Manusia tidak bisa memberikan jenis kelamin, gender pada benda yang dia buat. Tidak bisa. Thumma yaj'aluha, kemudian dia membuatnya, tatakatharu bidzatiha, berkembang biak dengan banyak, dengan sendirinya. Kama la annahu la yastati'u, sebagaimana dia juga tidak bisa ayyu'tiyaha, untuk memberikannya khassiyatan namwi, kekhususan pertumbuhan, bihaitsu tanmul kubus saghirah, di mana gelas kecil tumbuh, wa tusbihu kuban kabiratan, lalu kemudian menjadi gelas yang besar. Ini gelas yang buat segede ini, 2 tahun kemudian jadi segini tingginya, udah bertambah dia, tumbuh. Tumbuh. Bisa. Enak betul. Kalau sekiranya tumbuh gelas, nggak ada gelas kecil, gelas besar, maka tidak bisa tumbuh. Jadi manusia ketika membuat sesuatu tidak bisa
benda yang dibuat itu diberikan kehidupan. Tidak bisa juga diberikan jenis kelamin. Tidak bisa juga tumbuh. Tidak bisa juga dia berkembang biak sehingga semakin banyak. Tidak, dia stagnan. Seperti itu dibuat, seperti itu adanya. Bahkan yang terjadi sebaliknya. Dibuat baru, tak lama kemudian dimakan usia. Bahkan lebih cepat dari apa yang Allah ciptakan. Allah ciptakan bumi. Sudah berapa banyak mobil yang sudah jadi rongsokan, tapi bumi masih ada. Betul tidak? Sudah berapa banyak rumah-rumah yang sudah ambruk, tapi bumi masih tetap. Ciptaan Allah tetap lebih hebat daripada ciptaannya manusia. Sekiranya manusia berpikir sedikit saja pakai otaknya, maka dia akan mengatakan bahwa tidak mungkin tidak adanya sang pencipta. Tidak mungkin tidak adanya Allah yang maha kuasa. Fasun'atul makhluqi, maka buatan makhluk tersebut tajmud, menjadi benda mati. Wa tabqa, dan tetap ala halatiha, di atas kondisinya. Wala tantajju mithlaha, dan juga tidak menghasilkan atau menambah benda tersebut menjadi lebih banyak, menghasilkan yang seumpama dengannya. Walakinna sun'atallahi subhanahu wa ta'ala takhtalif, akan tetapi buatannya Allah subhanahu wa ta'ala berbeda. Dzalika annahu, yang demikian itu karena buatannya Allah khuliqa min ghairi maujud, diciptakan dari sesuatu yang belum ada. Allah ciptakan matahari, belum ada matahari sebelumnya. Allah ciptakan baru ada. Allah tidak menggunakan materi yang juga belum ada. Ustadz, bukankah Nabi Allah Adam diciptakan dari tanah, dari materi yang sudah ada? Materinya tanah, tanah itu siapa yang menciptakan? Allah juga. Jadi Allah mengambil materi yang Allah ciptakan sendiri untuk menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi kalau Nabi Adamnya materinya memang sudah ada, tapi materi untuk menciptakan Nabi Adam Allah ciptakan dari sesuatu yang belum ada. Kalau manusia tidak bisa seperti itu. Makanya penciptaan Allah, buatannya Allah berbeda. Bimakna, dengan makna annahu, bahwasanya laisatis sina'atu faqat, bukanlah hanya buatan saja min khalqihi, daripada makhluknya, walakinnal maddata aidan, akan tetapi materinya juga min khalqihi, bukan makhluknya, dari penciptaannya. Jadi bukan hanya buatannya saja yang berasal dari penciptaan Allah, tapi materi yang digunakan untuk menciptakannya juga berasal dari Allah, dari penciptaannya Allah. Seperti kisahnya Nabi Adam tadi. Nabi Adam Allah yang menciptakan, materi yang digunakan pun juga berasal dari Allah. Walaisatis sina'atu ala gharari syai'im mawjud, bukanlah buatan Allah tersebut yang berasal dari batasan sesuatu yang telah ada. Hadza huwal fariq, inilah perbedaan baina sun'il khaliqi wa sun'il makhluqi, di antara buatannya Allah yang maha menciptakan dan buatannya makhluk. Inna sun'atallahi azza wa jal, sesungguhnya buatan Allah azza wa jal, tanmu bidzatiha, tumbuh dengan sendirinya, wa tatakatharu dzatiyan, dan juga berkembang biak menjadi banyak dengan sendirinya, fatu'ti mithlaha, sehingga menghasilkan hal yang serupa dengannya. Seorang laki-laki, seorang perempuan menikah, lalu kemudian melahirkan anak yang juga mirip dengan diri mereka berdua. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan ketiga-tiganya? Allah. Bisa makhluk seperti kita melakukan hal yang serupa? Maka dalam Al-Quran itu ayat surah Al-Baqarah itu indah. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu ketika membuat perumpamaan semisal nyamuk, bahkan yang lebih rendah daripada nyamuk. Kenapa Allah tidak malu? Karena Allah tahu bahwa tidak ada satupun di dunia yang bisa bikin nyamuk. Kita bisa saja menghina, ngapain sih bikin nyamuk, bikin datangin DBD saja. Ya kan? Tidak. Allah menciptakan nyamuk itu dengan sangat istimewa. Nyamuk itu dia tidak punya gigi, ompong, tapi dia bisa menghisap darah. Dia punya jarum yang digunakan untuk menyedot darah. Kita yang punya gigi aja nggak susah kadang-kadang gigit sesuatu kan? Giginya sakit lah.
Tapi nyamuk yang tak punya gigit tapi juga masih bisa menghisap darah. Kulit manusia itu tebal tapi bisa ditembusin oleh nyamuk. Bahkan ada nyamuk itu bisa nembus celana. Iya nggak? Tembus celana gigitnya. Jadi celana nggak bisa menolong kita. Ada nyamuk yang ternyata lebih dahsyat. Makanya Allah mengatakan Allah tidak malu membuat perumpamaan semisal nyamuk. Tapi nyamuk kalau nggak gigit darah, dia juga nggak mati. Udah kita ceritakan kan di sini. Nyamuk itu dia sesungguhnya makan sari buah-buahan atau sari bunga. Dia tidak butuh darah kita. Dia butuh darah kita hanya untuk perkembangbiakan saja. Karena dia butuh nutrisi untuk perkembangbiakan. Makanya yang gigit itu nyamuk betina. Bukan nyamuk jantan. Ketika kita pukul itu, bunuh. Itu maknya orang tuh. Maknya nyamuk maksudnya. Nah, bisa jadi maknya nyamuk yang kita pukul itu. Karena pasti betina. Coba, pengetahuan yang seperti itu yang kemudian ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan biologi harusnya membuat kita berpikir betapa indahnya penciptaan Allah. Betapa komplitnya penciptaan Allah. Kalaulah nyamuk yang sekecil itu saja sangat istimewa. Apalagi kita manusia. Yang bahkan bisa mempelajari nyamuk. Nyamuk tidak bisa mempelajari kita. Kita bisa merekod semua yang ada di nyamuk. Di saat nyamuk tidak bisa merekod semua yang ada di kita. Kita gunakan sedikit daya akal kita untuk membayangkan betapa indahnya penciptaan Allah. Lalu kita mengatakan subhanallah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Makanya kalau misalkan lihat sesuatu yang takjub di alam semesta, bacakan ayat itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, maha sucilah Allah yang merupakan sebaik-baik pencipta. Kita lihat misalkan gerhana matahari terjadi atau gerhana bulan terjadi. Ucapkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Karena hanya Allah yang mampu melakukan itu. Kita tidak sanggup melakukannya. Baik. Wal makhluqu, dan makhluk la yastati'u an yaf'ala dzalika, tidak mampu untuk melakukan yang demikian tersebut. Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa man la syai'a. Khalaqa min la syai'a, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Wa anta khalaqta, sedangkan engkau menciptakan min asya'a mawjudatin, dari sesuatu yang sudah ada. Itu perbedaan penciptaan kita. Makanya dalam konteks bahasa Indonesia itu biasanya manusia tidak dikatakan menciptakan, tapi disebut dengan membuat. Tidak disebut dengan menciptakan. Tapi pada Allah selain kata membuat digunakan, juga digunakan kata menciptakan. Karena menciptakan itu biasanya lebih cenderung kalau dalam bahasa Indonesia itu dari sesuatu yang tidak ada. Kalau membuat itu bisa dari menggunakan materi-materi yang sudah ada. Kita ini adalah pembuat, bukan pencipta. Sedangkan Allah itu maha pencipta, bukan hanya sekedar pembuat. Allah membuat dan menciptakan. Sedangkan kita hanya sanggup membuat, tidak sanggup menciptakan. Kalaupun kalimat itu digunakan, maka kita katakan manusia menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Artinya kembali lagi ke hukum membuat tadi. Tapi ketika dikatakan menciptakan pada Allah, stop sampai di situ. Karena kita tahu bahwa Allah bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki dari sesuatu yang tidak ada sama sekali. Innana idza aradna ta'ama, sesungguhnya kita apabila menginginkan makanan, masalan, misalnya, na'til arda, kita mendatangi bumi, tanah, nahruthuha, lalu kita membajaknya, wa nazra'uha, lalu kita menanaminya. Jadi kita pengen makanan nih. Yang kita pengen apa? Makanan. Lalu kita datangi tanah, ya. Tanahnya kita bajak terlebih dahulu. Setelah kita bajak, kita tanami. Setelah itu, thumma nahsudu, kemudian kita memanen. Wa nuthinu, wa nathunu. Nathunu itu membuat tepung. Setelah kita panen seperti padi, ya, lalu kita bikin jadi tepung, kita tumbuk sampai hancur. Wa nukhbizu, lalu kita bikin adonan kue. Kita bikin adonan kue. Kita bikin kue. Wa nu'iddu ta'am, lalu kita siapkan makanan. Coba lihat. Kita pengen makanan nih.
Ustaz, rasa-rasanya nih kayaknya enak nih brownies. Iya. Brownies itu dibikin dari apa? Dibuat dari apa? Misalkan dibikin dari gandum misalkan. Kali aja mungkin ada gandumnya. Tanam dulu gandumnya. Tapi sebelum ditanam gandumnya, tanahnya harus dibajak dulu, lalu ditanami. Setelah itu dipetik. Setelah dipetik baru kemudian ditumbuk sampai jadi tepung. Setelah itu baru diolah untuk menjadi kue. Baru kemudian disiapkan. Coba lihat berapa fase yang harus dilewati manusia untuk menghadirkan makanan itu. Membajak, menanam, memetik, membuatnya jadi tepung, lalu kemudian membuatnya jadi kue. Udah 5. Itu pun sudah jadi kue, nggak akan masuk ke mulut kalau nggak dihidang. Sudahlah dihidang, nggak masuk ke kulit kalau nggak diambil. Diambil saja masih tetap nggak masuk ke perut kalau nggak diarahkan ke mulut. Ribet urusannya manusia ini, ribet urusannya. Makanya jangan pernah berpikir air ini tanpa saya angkat insya Allah akan masuk sendiri ke mulut saya. Nggak mungkin. Jadi kalau air ini pengen masuk, angkat gelasnya. Begitulah cara manusia melakukan proses, tidak dengan Allah. Apa kata Allah? Idza qadha amran yaqulu lahu fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan suatu perkara, Allah cuma cukup mengatakan kun. Enggak perlu membajak, enggak perlu menanam, enggak perlu memanen, enggak perlu apapun. Cukup dengan kalimat kun. Bahkan ulama tafsir mengatakan begini. Kata kun itu bahkan Allah sanggup membuat dengan lebih simple, lebih mudah dari kata kun itu sendiri. Kun itu kan artinya jadilah. Cuma kenapa Allah menggunakan kata kun? Kalau Allah menggunakan yang lebih sederhana dari itu, kita nggak paham. Tapi Allah begitu punya kehendak untuk Allah berkehendak melakukan itu. Tanpa apapun yang Allah butuhkan, nggak perlu berpikir banyak, tiba-tiba jadi gitu. Tanpa mesti harus menggunakan kata kun. Cuma kita tak paham. Maka Allah menggunakan kun fayakun. Ada ahli tafsir mengatakan begitu. Idan, kalau begitu, ana akhadtu min kaunillahi bil fikri alladhi a'tahu li. Aku mengambil min kaunillahi, dari alam semesta miliknya Allah, bil fikril ladzi, dengan pikiran yang a'tahu li, yang Allah berikan pikiran tersebut untukku. Jadi saya mengambil sesuatu di alam semesta ini didasarkan kepada akal, yang akal tersebut juga datangnya dari Allah. Wa taqah, dan juga energi, kekuatan. Allati zawwadani biha, yang juga dibekali aku dengannya. Wa kullu hadhil asya, dan semua hal-hal ini mauhubatum minallah, pemberian daripada Allah. Wa kullu ma fa'altuhu, dan setiap apa yang telah aku lakukan, annani istakhdamtu mawjudan, aku hanya menggunakan sesuatu yang sudah ada. Jadi kita nggak bisa bikin makanan tanpa berasal dari sesuatu yang sudah ada. Walakinnal asla, akan tetapi asal, fil wujudi, pada keberadaan sesuatu, ana lam ati bihi, aku tidaklah mendatanginya. Karena Allah yang mendatangkannya, bukan aku yang mendatangkannya. Dzalika annal khalqal awwala, yang demikian itu karena perciptaan yang pertama minallahi subhanahu wa ta'ala, berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ateis kalau ditanya, ini si anak ini berasal dari siapa? Dia akan bilang dari ibu bapaknya. Lalu kita tanya, bapaknya dari siapa? Dari ibu bapaknya lagi. Kita tanya lagi, ibu bapaknya itu begitu terus, gak pernah habis. Tasalsul namanya, berepisode-episode. Ini menjadi batil. Kenapa menjadi batil? Karena kita tahu dan sepakat, ateis juga tahu, bahwa alam semesta ini selalu ada awal. Mana dalil dari ateis? Katanya Big Bang. Betul tidak? Tapi pertanyaannya, siapa orang pertama di atas muka bumi ini tidak akan pernah bisa dijawab oleh ateis. Ateis nggak bisa menyebut siapa namanya, di mana dia lahir, di mana dia berada. Waktu dia tiba-tiba ada setelah Big Bang itu, apakah umurnya sudah 40 tahun, apakah umurnya sudah 20 tahun, apakah umurnya sudah ada 5 tahun? Tidak ada. Tidak ada satupun teori yang bisa mengemukakan itu. Tetapi orang yang beragama, dengan gampangnya dia menyebut bahwa manusia pertama di atas muka bumi yang diciptakan oleh Allah
pada saat masih di surga, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Semudah itu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita tahu sedangkan kita tidak pernah mengkaji? Karena Al-Quran mengatakan hal tersebut. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik. Habbatul qamhi, biji gandum. Allati zara'tuha, yang aku, alinea terakhir, alinea paling bawah halaman 52. Habbatul qamhi, biji gandum. Allati zara'tuha, yang aku tanami. Wa antajat lakal mahsula, yang kemudian biji tersebut menghasilkan sesuatu yang dihasilkan untukmu. Min aina ji'ta biha, dari mana engkau datangi dia? Dari mana engkau dapatkan? Min aina, dari mana? Ji'ta biha, engkau dapatkan. Minal mahsulil ladzi, daripada yang dihasilkan, yang alladzi qablahu, yang sudah ada sebelumnya. Kita bikin beras. Kita tanya, beras itu dari mana? Dari padi. Nah, padi itu dari mana? Dari padi sebelumnya. Betul tidak? Betul. Nggak mungkin dari kerbau sebelumnya. Mesti dari padi juga. Betul nggak? Nggak mungkin ada orang mengatakan, kamu ini makan nasi. Dari mana nasi ini? Dari beras. Berasnya dari mana? Dari padi. Padinya dari mana? Aku ciptakan sendiri. Nggak mungkin. Ya dong. Nasi kamu dari mana? Dari beras. Berasnya dari padi. Padinya dari padi sebelumnya. Yang tahun kemarin masih aku simpan, bikin lagi sekarang jadi bibit. Nah, padi yang tahun kemarin, dari tahun kemarinnya lagi. Terus begitu. Karena manusia tidak pernah menciptakan. Dia hanya mengambil sesuatu yang sudah ada. Nah. Wa min aina ataita? Bagaimana, dari mana engkau datangi? Bil mahsulil ladzi qablahu, sesuatu yang dihasilkan sebelumnya. Min dzalika zar'i, daripada tanaman tersebut, alladzi zuri'a, yang ditanami, mundu amaini, semenjak 2 tahun. Nah, jadi 2 tahun lalu itu dipakai jadi bibit. Wa tadillu tamdi, dan terus menerus seperti itu, fi tatabbu'i habbatil qamhi, dalam urutan-urutan terjadinya biji gandum. Allati fi yadika, yang berada di tanganmu, litasila ilal bidayah, agar kembali kepada biji gandum yang pertama. Yang pertama sekali biji gandum yang pertama. Seperti manusia yang pertama. Siapa manusia yang pertama? Nabi Allah Adam. Maka mesti harus ada gandum yang pertama sekali. Betul tidak? Nah, yang gandum yang pertama itu siapa yang buat? Nggak mungkin kan ada yang menanami. Mesti harus ada yang menciptakan. Wahia annaha, dan yang gandum yang pertama itu wahia annaha, dan dia adalah min suna'illahi azza wajal, daripada buatannya Allah azza wajal, alladzi atqana kulla syai'in, yang memberikan sesuatu, yang membuat sesuatu menjadi baik. Gandum diberi rasa. Gandum itu bukan hanya bentuknya saja loh. Bukan hanya bentuk, dikasih rasa, dikasih vitamin, dikasih nutrisi di dalamnya. Iya kan? Dikasih gizi. Jadi bukan hanya cuma dikasih makannya saja, tapi dikasih semuanya. Manusia bisa juga bikin telur. Tapi telurnya telur yang bisa dibikin kita ditangkap oleh polisi. Kan ada tuh telur yang datang dari Cina itu kan. Ya, itu manusia model begitu itu. Nah, kalau dimakan malah bukan menjadi sehat, malah bisa berpenyakitan. Atau manusia bikin bakso. Iya kan? Butuh kambing, butuh ayam, segala macam. Bahkan banyak sekali kambing dicampur lagi dengan zat-zat bermacam-macam yang seharusnya tidak boleh. Tidak ada pernah ada manusia membuat. Semuanya di dunia ini selalu ada unsur awal. Kita manusia ada unsur awal. Adakah kerbau awal? Ada. Cuma saya nggak tahu namanya. Karena nggak perlu tahu nama, karena kerbau nggak ada nama. Betul tidak? Manusia ada namanya. Nabiullah ada. Malaikat, ada malaikat yang pertama. Malaikat tidak ada malaikat yang pertama karena tidak berkembang ya. Artinya tidak melahirkan malaikat yang lain. Karena malaikat semuanya diciptakan oleh Allah, langsung tanpa diciptakan melalui proses kehamilan. Kalau manusia diciptakan 2 kali. Yang satu fasenya diciptakan dari ketiadaan sama sekali,
Yang kedua diciptakan dengan sebab adanya manusia yang sudah ada. Nah, itu manusia. Tapi malaikat tidak. Selamanya mengikuti proses awal. Diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi sekarang ada malaikat, ada jin, ada manusia. Siapa duluan yang diciptakan oleh Allah? Malaikat. Lalu jin. Lalu manusia. Jadi kita ini makhluk terakhir nih. Makhluk terakhir. Karena malaikat dan jin itu lebih dulu ada. Walakin akan tetapi hal aujadahallahu subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikannya mimahsulin sabiqin, dari sesuatu yang dihasilkan sebelumnya. La, tidak, kata beliau. Karena ketika Allah menciptakan dari ketiadaan. Bukan Allah ketika menciptakan gandum, Allah ngambil gandum sebelumnya. Tidak seperti itu. Wa innama aujadaha, akan tetapi sesungguhnya Allah mengadakannya min adamin, dari ketiadaan. Wa kadzalika kullu ma fil kauni, dan demikian juga setiap apa-apa yang ada di alam semesta. Al-ijadul awal, penjadian yang pertama, minallahi, daripada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala hadal insana, memberi petunjuk kepada manusia, ila ayya'rifa, agar dia mengetahui khasa'isa hadal wujudil awal, kekhususan daripada wujud yang pertama. Liya'khudaha, agar dia dapat mengambil wujud yang pertama tersebut, wa tu'tihi wujudan tsaniyan, di mana wujud yang pertama tadi akan memberikannya wujud yang kedua, wa tsalitsan, wujud yang ketiga, wa rabi'an, wujud yang keempat, wa hakadha, dan begini seterusnya. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, taduru dauratul hayati, putaran kehidupan pun berlangsung, marratin wa marrat, terus menerus, silih berganti. Waqra' qawlahu ta'ala, maka bacalah firman Allah Ta'ala di surah Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami telah memulainya penciptaan yang pertama, lalu kami mengembalikannya kembali. Nah, jadi manusia ketika Allah ciptakan, Allah selesai, mati. Tinggal apa yang sisa dari manusia ketika sudah mati? Tulang ekor. Kecuali para nabi dan rasul, orang soleh, ya, orang-orang yang syahid jalan Allah, utuh, jasadnya utuh, tidak hancur. Yang lain hancur, tinggal tengkorak. Tengkoraknya pun hancur, binasa. Allah sisakan satu saja dari tubuh manusia. Apa itu? Tulang ekor. Tulang ekor saja yang diciptakan. Tahu tulang ekor? Hah? Tulang ekor itu yang ada di belakang, yang pas di atas pinggul, ya. Di atas pinggul, yang di bawah pinggang. Disisakan oleh Allah itu saja. Dari itulah nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, ketika ditiupkan oleh malaikat Israfil sangkakala yang kedua, ya, di saat manusia bangkit kembali di tempat di mana dia dikuburkan, di mana dia terkubur di muka bumi, lalu dia bangkit kembali, Allah bentuk lagi dari tulang ekor. Kenapa Allah harus bentuk ulang? Karena saya dan kita semuanya tidak lagi bangkit di hari kiamat dengan ukuran kita saat ini. Kalau ukuran ini tidak Allah habiskan terlebih dahulu, bagaimana caranya kita akan kembali dengan ukuran seperti ukurannya Nabiullah Adam. Jadi samakan seperti Nabiullah Adam. Berapa panjangnya Nabiullah Adam? Tingginya Nabiullah Adam? 30 meter, 6 hasta, 30 meter. Gedung ini berapa meter? 12 meter? 10? 8 meter. 30 meter berarti lebih dari 3 gedung ini tingginya. Jadi gedung ini nanti akan jadi mainan bagi kita. Karena saya berpikir begini ya. Kenapa kita dikecilkan ya? Kenapa kita dikecilkan? Karena bumi ini itu tidak pernah membesar secara sekaligus. Karena pengembangan bumi ini ya tidak menjadikan bumi ini kemudian membesar. Mengembang itu seperti balon, tapi dia tidak membesar kemudian.
Jarak Depok yang tadinya 3.000 meter persegi mungkin jadi bertambah misalnya. Enggak begitu. Kalau semua orang sebesar itu dengan jumlah 6 miliar orang saat ini, nggak ada tempat tinggal. Kita harus bikin rumah di dalam laut. Itu pun nggak sanggup ya. Masih nggak cukup. Kenapa? Orang sebesar-besar itu. Mobil sebesar apa? Rumah sebesar apa? Sepatu sebesar apa? Naruh sepatu saja itu lebih gede sepatu dia daripada mobil kita. Yang mobilnya sebesar apa? Betul tidak? Maka Allah punya cara tersendiri supaya, karena tadi saya katakan dari awal, ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah ingin pastikan bahwa kehidupan itu berlangsung. Maka Allah berikan segala sesuatunya untuk kepentingan kita, bukan karena apapun. Nabiullah Adam kan cuma 1 tambah 2 dengan istri beliau. Bumi sebesar ini masih besar karena cuma berdua. Kita 6 miliar. Nggak sama dong. Nah, tapi kenapa nanti dikembalikan besar lagi? Bukankah buminya masih kecil juga, Ustaz? Oh tidak, karena nanti padang mahsyar seluas langit dan sudah muat. Wallahu a'lam, apakah kita nanti bisa lihat black hole di sana? Wallahu a'lam. Sesuatu yang selama ini di dunia kita nggak tahu. Lihat matahari mungkin bagaimana? Mungkin kita bisa ke planet-planet. Wallahu a'lam. Mungkin surga itu nggak bisa kita bayangkan. Sekiranya hari ini kita nonton film-film luar angkasa itu sendiri takjub kan. Pindah dari planet ini ke planet sana. Kondisi planet ini banyak airnya, kondisi planet sana dingin. Ini panas betul, kan begitu kan? Saya membayangkan apakah kita semua bisa menikmati itu nanti di surga, fenomena-fenomena seperti itu. Tapi kalau mengikut kepada ayat Allah, apa kata Allah? Di dalam surga itu ma tashtahi anfusukum. Apa yang kalian inginkan ada di dalam surga. Cuma pastikan dulu masuk ke dalamnya. Kalau enggak masuk ke dalamnya sampai kiamat enggak akan pernah mendapatkan ataupun melihat hal-hal tersebut. Nah, maka jangan tanya lagi, Ustaz ada catur enggak di sana? Jangan tanya lagi. Baik. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu taduru dauratul hayah marad. Oke. Wa mimma sabaq, dan dari apa-apa yang telah dijelaskan, yatabayyanu lana, menjadi jelas bagi kita, anna sifatal khalqi, bahwa sifat penciptaan ladallahi subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mutlaqah, bersifat mutlak. Fahuwa yakhluqu ma yasha, dan dialah Allah yang menciptakan apa-apa yang dikehendakinya. Wa qad akaddal haqqu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menguatkannya talaqata hadhihi sifah, kemutlakan daripada sifat ini, bil adidi minal ayatil qur'aniyah, dengan banyak ayat-ayat Quran. Faqala azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Yasin ayat 82, innama amruhu, sesungguhnya urusannya Allah, idza arada syai'an, apabila menginginkan sesuatu, ayyaqula lahu, Allah akan mengatakan kepada sesuatu yang diinginkan oleh Allah tersebut, kun, jadilah, fayakun, maka itu pun menjadi ada. Dalam surah Al-Isra ayat 99, awalam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan, annallaha alladzi, bahwasanya Allah yang khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi, qadirun, sanggup, ala ayyakhluqa mithlahum, untuk menciptakan yang serumpama dengan mereka. Kalau Allah sanggup menciptakan Nabi Adam, maka jika Allah mau, Allah pun sanggup menciptakan Adam yang lainnya. Jika Allah sanggup menciptakan malaikat Jibril, bahkan Allah juga sanggup menciptakan malaikat yang lebih perkasa, lebih besar daripada malaikat Jibril. Jika Allah menciptakan para nabi-nabi dan rasul, Allah pun juga sanggup menciptakan nabi terakhir dengan berbagai keistimewaan yang diberikannya. Karena Allah punya kemampuan yang tidak terbatas, yang disebut mutlak. Wa minhum may yamshi ala arba'in, di antara mereka dari makhluk-makhluk Allah, may yamshi ala arba', yang berjalan di atas 4 kaki. Yakhluqullahu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Kita berjalan di atas 2 kaki, kambing berjalan di atas 4 kaki. Ya, monyet berjalan di atas 2 kaki, kerbau berjalan di atas 4 kaki. Allah bisa melakukan apapun yang dikehendakinya. Bahkan ada yang tidak berkaki, bahkan berjalan dengan perutnya. Lihat ular.
Ular berjalan dengan perutnya. Kadang-kadang kita bingung bagaimana mungkin perut dijadikan ular. Coba nggak percaya nanti habis pengajian pakai perut itu berjalan. Susahnya minta ampun. Tapi Allah menguatkan ular untuk bisa melakukan hal tersebut tanpa kaki. Sekarang pertanyaannya, adakah manusia yang sanggup melakukan itu? Tuhan Allah. Subhanallah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang dikehendakinya dan kemudian memilih. Allah telah memilih kita sebagai khalifahnya Allah. Allah telah memilihkan Rasulullah sebagai nabi terakhir. Allah memilih apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka jika kata Allah begini kepada manusia, kalian pun kuberikan untuk kesempatan untuk memilih. Kata Allah, apa kesempatan untuk memilih yang diberikan oleh Allah? Insya'a falyu'min, man sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Siapa yang pengen untuk kafir silakan. Siapa yang pengen beriman juga silakan. Kalian yang menentukan, kuberikan pilihannya kepada kalian kata Allah. Tapi ingat, aku pun memilih. Aku pun menentukan. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu liman yasha'. Aku pun mengampuni siapa yang aku kehendaki dan kemudian aku juga mengazab siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa tidak semua orang itu dimasukkan ke surga saja? Kenapa harus ada pemasukan ke neraka? Kenapa harus ada neraka? Kan Allah yang menciptakan kita semuanya. Katanya Allah Maha Kasih Sayang. Kenapa nggak semuanya saja dimasukkan surga? Akan ada jawabannya di depan. Kita lanjutkan. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan setelah lemah kuat. Anak kecil, lemah, tak bisa berjalan. Dia tak bisa berdiri. Kalau berdiri harus ditopang oleh ayah dan bundanya. Tapi setelah berjalannya waktu dia pun tegap, bahkan bisa berlari dengan kencang, main futsal. Luar biasa larinya. Tapi ingat, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Lalu Allah jadikan setelah kuat lemah. Lihat berapa banyak orang yang setelah berumur 70 tahun, 80 tahun, jangankan berjalan, berdiri pun tak mampu. Dia harus terus duduk di rumahnya, tak bisa lagi kemana-mana. Dulu dia bisa berangkat kemanapun. Tapi hari ini kaki itu tak lagi punya kekuatan. Allah tarik kekuatannya, Allah tahan kemampuannya. Kemampuan yang Allah berikan, sekarang Allah tarik. Dulu ketika engkau kuat, langkahmu kau gunakan di mana? Sekarang ketika sudah ditahan, kau tak bisa berbuat apa-apa. Wa syaibatan. Bahkan Allah bukan hanya menjadikan lemah saja. Rambut yang tadinya indah, bagus, sekarang dibikin beruban oleh Allah. Putih semuanya, padahal lahir dalam kondisi rambut hitam. Sekarang rambut hitam itu tak kembali. Sudah menjadi putih. Wa yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Dalam surah Yasin ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard. Bukankah yang menciptakan langit-langit dan bumi biqadirin, sanggup ala an yakhluqa mithlahum, juga sanggup menciptakan yang seumpama dengan mereka. Bala, benar. Wa huwal khallaqul alim. Dialah yang Maha menciptakan dan Maha mengetahui. Dalam surah Syura ayat 49, lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, menciptakan apa yang dikehendakinya. Ayat-ayat ini semuanya menegaskan kepada kita bahwa Allah punya hak prerogatif yang tak bisa diganggu-gugat. Kita nggak bisa protes. Saya pernah katakan di sini, kalau saya bisa minta ke Allah, saya pengen malah diciptakan di samping Ka'bah, di tanah haram. Tapi menurut Allah, penciptaan saya di Masjidil Haram belum tentu membuat saya menjadi orang baik. Maka saya dibawa ke tempat yang jauh dari Masjidil Haram. Allah takdirkan saya lahir dari keluarga muslim. Allah takdirkan saya ke pondok pesantren. Allah takdirkan saya ke Al-Azhar. Dan ketika sudah selesai, saya ditakdirkan untuk mengajar. Ilmunya Allah. Jadi pola seperti itu yang harus kita syukuri. Jadi jangan, Ustadz, kenapa saya nggak jadi perempuan saja? Ustadz, kenapa saya tidak jadi orang kaya? Ustadz, kenapa saya tak seganteng Tom Cruise? Usah banyak bertanya. Semakin banyak kita bertanya, semakin lupa esensi keberadaan kita di dunia ini. Untuk apa kita di sini? Kita lebih sibuk dengan make up. Pagi make up, malam make up, siang make up, sebelum tidur pun make up. Lihat perempuan-perempuan tuh. Berangkat dari rumah, make up.
Mandi di kamar mandi, ada cermin, make up. Masuk kamar, bersolek, make up lagi, lihat cermin lagi. Keluar rumah, kaca jendela. Begitu ke mobil, kaca spion. Masuk ke dalam mobil, kaca depan. Make up, make up, make up, make up. Nggak cukup lagi, pakai kamera HP. Make up, make up, make up. Tapi lupa, esensi kita diciptakan oleh Allah. Kita terlalu terfokus dengan, saya cerita sedikit, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu orang alim sekali. Tapi perawakannya itu nggak kelihatan seperti imam. Beliau tuh kalau duduk di majelis, di tengah ada banyak ulama di situ, nggak ada orang tahu kalau itu Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Tahu nggak kenapa? Pertama, badan beliau kurus kering, kurus sekali beliau, krempeng. Kedua, perawakannya biasa saja. Ada orang datang, tanya sama orang di samping Imam Nawawi, saya mau ketemu Imam Nawawi, yang mana orangnya? Nah, ini di samping saya orangnya. Dia bukan datang ke Imam Nawawi, datang dulu ke orang sebelahnya lagi. Imam Nawawi yang mana? Saking nggak yakinnya ini Imam Nawawi. Itu Imam Nawawi. Tapi apakah beliau protes dengan itu? Enggak. Apakah kemudian beliau sibuk dengan hal itu? Enggak. Beliau nggak penting yang begitu. Maka bahasa lain begini, kalau kita hidup ingin untuk membuat semua orang senang, maka sampai kiamat pun kita nggak akan pernah bisa membuat semua orang senang. Karena bisa saja orang tidak senang, tapi Allah senang. Bisa saja Allah tidak senang, tapi semua orang senang. Lihat para artis, semua orang dilulukan. Begitu dia turun dari pesawat di bandara, semua orang ngejar. Begitu kita datang, nggak dilihat pun orang. Tapi belum tentu yang dikejar-kejar oleh manusia itu lebih mulia di mata Allah dengan yang tidak dipedulikan oleh manusia. Itu ukurannya. Lihat Imam Nawawi tadi. Itu arahnya ke sana. Maka pahami qudrah Allah, bahwa Allah ketika menciptakan sesuatu sekehendak hatinya, maka Allah bisa melakukan apapun yang dikehendakinya. Tapi ingat, Allah tidak pernah mengingkari janji. Kalau Allah mengatakan yang baik akan berakhir baik, yang buruk akan berakhir buruk, pasti terjadi. Maka tugas kita hanya memastikan untuk menjadi orang baik. Karena kita ingin berakhir dengan baik. Itu saja tugas kita. Maka kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, illa liya'budun ay illa liya'rifun. Untuk menyembahku bermakna untuk supaya mengenalku. Dalam bahasa yang lain, tidaklah jin dan manusia diciptakan oleh Allah kecuali untuk mengenal Allah. Itu yang harusnya. Maka hari ini, jika ada orang sifat Allah nggak paham, kemutlakan qudrah Allah nggak paham, tapi ketika ditanya game, semua game dia paham. Ente ini siapa? Hambanya Allah apa hambanya Mobile Legend? Kan jadi pertanyaannya begitu. Ya dong. Harusnya kita kan kembali ke teori awal. Bila kita jadi baik, maka pasti akan berakhir baik. Kalau kita buruk, pasti akan berakhir buruk. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Kita lanjutkan. Wala yadhunnu ahadun. Janganlah satu orang pun menyangka anna talaqah, bahwasanya kemutlakan tata'allaqu bis sifatil lati, hanya berhubungan dengan sifat-sifat yang tahaddatsna anha faqat, yang telah kita bicarakan saja. Artinya bukan hanya dengan sifat penciptaan, bukan hanya dengan sifat ilmu saja, bukan hanya dengan sifat kemampuan, kekuasaannya Allah saja. Tidak. Allah ketika berizki, Allah mutlak. Mana contohnya? Kita ini kan kalau sudah besar seperti ini kan sering sekali galau dengan apa yang kita makan. Kita sering gali galau dengan dari mana rezeki itu akan datang. Coba perhatikan, bayi dalam kandungan itu nggak pernah lo risau dengan apa yang dia makan. Padahal dia nggak kerja. Kerjanya tidur aja. Tapi selalu saja yang dimakan oleh ibunya sampai kepada dia. Loh, ke kita kok kalah sama janin itu, kalah kita sama janin. Janin nggak bekerja, dia nggak mengunyah makanan, dia nggak minum air, tapi setiap ibunya makan sampai kepada bayi tersebut. Kita sudah bisa cari nafkah, bisa berjalan, bisa berbicara, tapi masih saja setiap hari galau dengan rezeki. Galau saja dengan rezeki.
Sehingga hidup kita kemudian selalu terombang-ambing. Aduh, bulan ini butuh 3 juta, bulan depan butuh 5 juta. Tugas kita berusaha, hasilnya serahkan sama yang punya hak prerogatif, yaitu kepada Allah. Bukan urusan kita lagi di situ. Kita nggak ada urusan lagi dengan hasil. Serahkan hasilnya kepada Allah. Nggak usah terlalu banyak komplain. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Ada satu sifat di dalam ilmu tasawuf, dalam akhlak, yang disebut dengan qanaah. Qanaah ini sifat yang sudah hilang, banyak sekali hilang dari masyarakat modern. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Gak terlalu membabi buta dengan apa yang tidak ada di tangannya. Sehingga kemudian suka menghalalkan segala cara, sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang kanan, hajar depan, hajar belakang, agar dia bisa mendapatkan lebih dari apa yang telah dia dapatkan. Qanaah. Sifat ini sekarang sudah hilang, banyak hilang dari kita. Kita, orang dulu, saya teringat satu kisah. Ada seorang sahabat Rasulullah dari kaum Ansar, namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah ini bulan Ramadan loh, itu bekerja dari pagi hari sampai sore. Dulu para sahabat Rasulullah, kalau kerja nggak setiap hari bisa bawa hasil, nggak setiap hari itu. Kalau kita masih bisa ada hitungannya walaupun kita terima akhir bulan. Dulu para sahabat, hari itu kerja, hari itu dapat. Kalau nggak dapat ya berarti nggak ada. Suatu hari pulang ke rumah, di bulan Ramadan loh kejadiannya, nggak bawa pulang apa-apa. Sampai ke rumah tanya kepada istrinya, hal indaki ta'am, wahai istriku, kau punya makanan tidak? Mau buka puasa, maghrib sudah tiba. Apa jawab istrinya? La, tidak ada, bang. Padahal kita tahu buka puasa itu kan bukan hanya makan saja, tapi juga minum. Tapi ketika disebut tidak, walaupun pertanyaannya hanya makanan, itu menunjukkan bahwa di rumah jangankan makanan, minuman saja tidak ada. Kita semiskin-miskinnya kita masih ada air sumur yang bisa diminum. Nggak bisa juga ke masjid sambil wudhu sambil minum. Ini nggak punya apa-apa, nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Qais bin Sirmah, kata istrinya, atlubu ilaik, wahai suami, aku cari. Kalau kalimat, coba bayangkan, suami sudah terlalu capek pulang di sore hari, istri. Kalau nggak bawa apa-apa hari ini habis dihajar sama istri. Betul tidak? Istrinya bang, nggak ada makanan, nggak ada minuman, aku cari. Cari ke tetangga mungkin ada kurma lebih, cari ke tetangga mungkin ada minuman lebih. Nggak ada tuh, direpetin suaminya. Yang terjadi apa? Lagi nunggu istrinya pulang karena kelamaan. Namanya orang lapar, habis lapar banget puasa, capek lagi kerja seharian, tertidur sudah. Sampai istrinya kembali dengan membawa makanan, lalu melihat suaminya tertidur, mengatakan, khaybatul lak. Oh, sungguh mengecewakan sekali. Kau pulang dengan capek yang luar biasa, engkau ingin berbuka puasa, makan dan minum. Aku carikan dan aku sekarang membawanya, tapi engkau malah tertidur. Istri membangunkan yang tak tega, lalu dibiarkan suaminya tertidur. Dulu pada saat awal-awal Ramadan di masa Nabi, itu batasan makan dari sejak tenggelamnya matahari itu sampai batasnya waktu Isya. Setelah sholat Isya nggak boleh makan minum lagi. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Atau jika tertidur, yang mana datang terlebih dahulu. Kebetulan Qais bin Sirmah tertidur lebih dahulu sebelum waktu Isya. Begitu bangun tak lagi makan. Sudah seharian tak makan karena tak ada makanan. Lalu bangun setelah sholat Isya, tak lagi makan minum, puasa lagi, esok harinya buka besok lagi. Harinya kerja lagi besok harinya. Nggak ada ngeluh itu. Nggak ada tuh ngeluh Qais bin Sirmah. Sekarang saya tanya ke teman-teman, adakah kita yang mengalami seperti sahabat Nabi ini? Loh, kenapa sahabat Nabi nggak mengeluh? Lalu kita sering sekali mengeluh. Yang luar biasanya, permintaan kita ke Allah lebih banyak kita daripada sahabat Nabi. Yang ngeluh banyak kita, yang minta banyak kita, yang pengen diangkat derajat tinggi kita, semua juga kita. Tapi yang komplain juga kita, yang nggak ikhlas juga kita, yang nggak qanaah juga kita. Kita ini kacau sekali.
Rusak sekali kita ini. Jadi ini yang saya maksud dengan qanaah tadi. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu dengan cara yang dikehendakinya, maka Allah pun juga bisa menetapkan sesuatu di muka bumi ini dengan cara yang dikehendakinya. Maka Allah mesti wajib memberikan, ada yang kaya, ada yang miskin, tanpa kita tahu siapa yang kaya sampai miskin sampai kita menjalani. Kalau hari ini kita miskin, memang sudah takdir Allah kita miskin. Yang penting kita usaha, nggak kaya-kaya juga, batlullah sudah takdir miskin. Masalahnya kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Luar biasa urusan orang mukmin ini kata Rasulullah. Kalau dia dapat kelebihan, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Jika dia dapat musibah, dia sabar, itu pun juga baik bagi dia. Maka dua kaitannya. Kalau engkau kaya, maka engkau jangan lupa bersyukur. Jika engkau miskin, maka engkau bersabar. Itu kuncinya. Jangan kaya sombong, miskin putus asa. Bukan begitu. Itu caranya. Tanpa perlu banyak mengeluh. Hidup ini nggak usah banyak mengeluh. Terlalu banyak mengeluh yang ada beban pikiran. Kaya kan juga enggak. Ini tiap hari mengeluh. Lusa masih begitu juga hidupnya. Kecuali malam ini mengeluh, besok jadi kaya. Entahlah, kaya juga enggak. Lantas apa yang kau keluhkan kalau kaya juga enggak? Ya enggak? Jadi kemutlakan yang ada pada Allah ini dalam urusan pemberian rezeki pun itu juga sama seperti kemutlakan Allah pada bab kekuasaan. Pahami. Kita udah belajar Asmaul Husna. Kalau ini tak kita pahami, maka rugi kita belajar Asmaul Husna, nggak ada gunanya. Kan kita cerita di awal-awal, kalau teman-teman masih ingat ketika kita terjemahkan Asmaul Husna, lalu apa yang kita lakukan? Bagaimana cara berakhlak dengan Asmaul Husna? Masih ingat? Teman-teman catat itu. Buka lagi kitabnya, buka lagi catatannya. Bagaimana cara? Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Saya ambil dari kitabnya Imam Ghazali. Bagaimana cara berakhlak dengan Ar-Razzaq? Bagaimana cara berakhlak dengan Al-Mayyit? Bagaimana cara berakhlak dengan Al-Muhyi? Al-Mumit, Al-Muhyi. Sudah kita bahas semuanya. Baca lagi. Santai saja hidup. Lapar sehari, biasa. Sahabat Rasulullah itu bulan puasa, tak makan, tak minum. Karena tak ada yang dimakan. Bulan puasa loh. Kita bukan bulan puasa. Kita masih ada kadang-kadang tempat teman minta, ada nggak 50.000? Tak ada duit buat makan. Masih ada teman yang mau bantu. Ini sahabat ini sampai tertidur tak ada yang bantu. Istrinya harus cari dulu. Dipahami kalimat ini. Bahwa Allah itu mutlak. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Nabiullah Musa dan Harun itu disuruh pergi untuk bertemu Fir'aun. Diperintahkan oleh Allah, nanti kalau ketemu Fir'aun, wahai Harun dan Musa, qula qawlan layyinan. Ucapkan perkataan yang lemah lembut. Nabi Musa, Nabi Harun mengadu ke Allah. Takut keduanya. Kalau Fir'aun ini akan menyiksa keduanya ketika diserukan ke jalan Allah. Kata Allah, jangan takut, la takhafa, inni ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian sedih. Jangan kalian takut. Lihat kalimatnya, inni ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku lihat, aku dengar keluh kesah kalian, aku dengar cacian yang kalian terima, aku juga melihat kondisi kalian. Kata Allah. Ayat ini ketika dipakai kepada Nabiullah Harun dan Musa, harusnya kita pakai juga dalam kehidupan kita. Allah nggak pernah ninggalin kita. Yang sering terjadi kita ninggalin Allah. Giliran susah, oh doanya sampai keluar ludah, saking banyaknya. Tapi begitu sudah di atas, sudah banyak uangnya, astagfirullah aja nggak ingat. Berapa sih menit sih kita, berapa detik sih yang dibutuhkan hanya untuk astagfirullah, tapi nggak teringat untuk membacanya. Hari ini berapa orang sudah baca Al-Quran? Berapa ayat hari ini yang udah baca Al-Quran? Di luar sholat. Tak ada yang kita ingat. Ini sebentar lagi Ramadan. Sebentar lagi Ramadan. Saya menginginkan semua orang yang ikut pengajian ini harus tamat Al-Quran. Baca Al-Quran 30 juz Ramadan ini. Jangan diaminkan saja kalau nggak dilakukan. Lakukan.
Karena saya sering sekali dengar orang amin tapi nggak lakukan. Lakukan. Bulan ini, Ramadan kali ini, tahun ini, semua harus khatam Al-Quran. Minimal 1 kali. Nggak ada, 2 juz setengah. Nggak ada 2 juz setengah. 30 juz. Ustaz, kalau 32 juz, boleh. Ulang lagi juz Al-Baqarah. Juz 1, juz 2 kan jadi 32 tuh. Silakan. Nggak apa-apa, bukan berarti Al-Qurannya 32 juz. Silakan. Siap? Siap, harus khatam Al-Quran. Kalau perlu kita bikin absensi di grup. Harus khatam Al-Quran. Semua orang harus khatam Al-Quran. Ada cerita. Kalau Ramadan ini kita nggak khatam Al-Quran. Saya waktu di pondok pesantren sudah merasakan. Bulan Ramadan itu yang paling mudah untuk khatam Al-Quran. Bulan lain susah khatam Al-Quran. Susah. Tapi kalau bulan Ramadan saja nggak khatam Al-Quran, nggak usah berharap bulan lain sanggup khatam Al-Quran. Mimpi itu namanya. Biar kita benar-benar bisa berakhlak dengan kemutlakan sifatnya Allah. Ya? Siap? Semuanya? Siap. Kita lanjutkan. Wahiyal ilmu wal qudratu wal khalqu. Sifat-sifat yang sudah kita bicarakan, ilmu, qudrah, kekuasaan dan penciptaan. Bukan hanya itu saja, tapi semua sifat Allah. Li'anna talaqah, karena sesungguhnya kemutlakan itu wasfun li jami'i sifatillahi azza wa jalla. Pensifatan untuk semua sifat-sifat Allah azza wa jalla. Fa kullu sifatihi mutlaqah. Semua sifat-sifat Allah itu mutlak. La takhda'u lil asbab. Tidaklah tunduk kepada sebab kita ini tunduk kepada sebab. Kita sakit, tunduk pada sebab. Ada virus, ada bakteri, udara yang lagi tak pas, tunduk selalu pada sebab-sebab. Tapi Allah nggak tunduk pada sebab. Allah nggak butuh sebab. Allah ketika menciptakan Nabi Allah Adam nggak tunduk kepada sebab. Semua bergantung pada kudrah dan iradahnya Allah, kekuasaan dan kehendaknya Allah. Nggak tunduk. Kita bahkan berapa banyak pengantin baru masih bikin kesepakatan suami dan istri. Kita jangan punya anak dulu ya 2 tahun. Lihat tuh, tunduk pada sebab. Arti jangan punya anak dulu, jangan sampai bercampur sel ovum dengan sel spermanya. Kan begitu kan kalimatnya. Sel ovum sel sperma itu kan sebab untuk adanya anak. Kita selalu tunduk pada sebab. Tapi Allah apakah tunduk pada sebab? Bukankah kita baca tadi dia innama amruhu idza arada syai'an qula lahu kun fayakun. Di mana sebabnya? Allah la yakhda'u, sifat Allah la takhda'u lil asbab. Tidak tunduk kepada sebab-sebab. Wal quyud, dan ikatan-ikatan. Kita selalu butuh ikatan. Betul tidak? Kenapa pergi ke acara perkawinan? Oh, itu teman yang saya kenal. Kenapa pergi ke rumah sakit? Kurang sehat. Selalu ada ikatan. Betul tidak? Betul tidak? Selalu begitu. Kenapa kamu beli mobil baru? Karena punya duit. Selalu ada kita. Allah nggak butuh ikatan. Makanya saya katakan, jika di dunia ini tidak ada lagi orang yang mau sembah Allah, tidak ada lagi orang yang mau sujud sama Allah, nggak ada lagi orang yang mau salat, semua jadi orang kafir. Apakah Allah berhenti jadi Allah? Karena Allah tidak butuh sebab dan Allah tidak butuh ikatan apapun. Maka kata Allah mengatakan, lam yalid wa lam yu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak lahir dan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa? Karena yang melahirkan dan dilahirkan, maka dia sudah terikat. Allah lepas dari ikatan. Bisa dipahami kan? Wala yahidduha haddun, dan tidaklah ada satu batasan pun yang membatasi Allah. Kita dibatasi. Saya nggak bisa tidur di atas 4 hari 4 malam. Atau saya begadang 4 hari 4 malam tuh, nggak tidur selama 4 hari 4 malam, lalu baru tidur setelah itu. Saya nggak mampu, nggak sanggup. Setiap hari saya butuh walaupun 1 jam, 15 menit. Tapi Allah, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah nggak lalai, Allah nggak tidur. Sanggup. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Fa'izzatuhu jalla wa ula mutlaqah. Maka kemuliaan, keperkasaannya Allah jalla wa ula mutlaqah, mutlak. Wa sam'uhu mutlak, pendengarannya Allah mutlak. Wa hikmatuhu mutlaqah, hikmahnya Allah mutlak. Wa basaruhu mutlak, penglihatannya Allah mutlak. Wa 'azmatuhu mutlaqah, keagungan Allah juga mutlak. Wa adluhu mutlak, keadilan Allah itu mutlak. Wa karamuhu mutlak, kemuliaan Allah mutlak. Wa rahmatuhu mutlaqah, bahkan rahmatnya Allah itu mutlak. Maka jangan takut.
Jangan takut. Karena Allah punya rahmat. Dan rahmat Allah mutlak. Jangan takut. Saya sering mengulang kalimat Nabi Yaqub alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa kalimatnya? La tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan pernah kalian berputus asa pada rahmat Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang punya sifat putus asa kepada rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi kalau kita tidak lagi yakin akan dapat rahmat Allah, itulah sifat orang kafir itu. Karena apa? Rahmat Allah mutlak. Bayi yang baru lahir Allah jaga karena Allah cintanya luar biasa. Orang tua Allah jaga. Bahkan orang yang setiap waktu bermaksiat kepada Allah ketika mau bertobat dan mau membuka hatinya kepada Allah, kasih sayangnya Allah kirimkan tanpa Allah batasi sedikit pun. Allah tidak mengatakan, sekarang kamu minta rahmatku, kemana 80 tahun yang sudah kau habiskan dengan maksiat? Nah, ada Allah katakan, itu bahasa kita bukan bahasa Allah. Karena Allah hanya memberikan batasan selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Rahmat Allah tak pernah putus. Kenapa? Karena pintu taubat belum ditutup. Jadi jangan putus asa. Ustaz, saya banyak sekali dosa. Hari ini banyak dosa, kemarin dosa. Istighfar. Besok dosa lagi, istighfar lagi. Setiap kali melakukan kesalahan terus istighfar. Yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Tapi ingat, jangan sengaja untuk melakukan kejahatan dan maksiat tadi. Karena Allah juga punya murka. Dan murka Allah juga mutlak. Mana kalimat dalam Asmaul Husna? Al-Muntaqim, yang membalas dan dendam, Maha membalas dendam. Hati-hati itu. Waqad hawala al-ba'du, sebagian orang telah berusaha at-tashkik, membuat keraguan-raguan fi talaqati sifatir rahmah, pada kemutlakan sifat rahmah ladallahi azza wajal, yang dimiliki oleh Allah azza wajal. Faqalu, mereka berkata, inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah laisat mutlaqah, tidaklah mutlak. Wa illa, jika tidak, lamma adkhala ahadan jahannama, jika Allah memang punya sifat mutlak, secara mutlak sifat rahmahnya, mustahil Allah akan memasukkan ke neraka jahanam siapapun. Kalimat tadi, kenapa Allah memasukkan orang ke dalam neraka tadi, yang pertanyaan kita. Bukankah ini menunjukkan bahwa sifat Allah sifat rahmah Allah tidak mutlak? Kalau sifat Allah rahmah, berarti harusnya Allah tidak memasukkan satupun orang ke dalam neraka. Semuanya masuk surga. Karena Allah punya sifat rahmah yang mutlak. Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi menjawab pertanyaan ini? Kata beliau, wal haqiqah, sesungguhnya, pada hakikatnya, anna hadza fahmun qasirun, bahwa ini pemahaman yang terbatas. Id anna rahmatallahi, di mana sesungguhnya rahmat Allah qad syamalat, telah meliputi jami'a makhluqatihi, seluruh makhluk-makhluknya, mundu an khalaqahum, semenjak Allah menciptakan mereka, minal adamil mutlak, dari ketiadaan yang mutlak, wa takaffala, lalu Allah menjaga mereka, bitaufir, dengan memberikan maqumatil hayati lahum, nilai-nilai kehidupan kepada mereka, min hawain, daripada udara, wa ma'in, air, wa ta'amin, makanan, ila ghairi dzalika, kepada selain yang demikian itu, mimma la nastati'u hasrah, yang tidak mampu kita beri batasan. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah tidak mutlak, bukankah orang kafir Allah kasih makan? Bukankah orang kafir Allah kasih minum? Bukankah Allah masih kasih dia nafas? Kalau Allah tidak rahmah, kenapa harus Allah menunggu selama itu? Kenapa nggak dimatikan saja saat itu, dicabut nyawanya dengan cara ditahan nafasnya? Ini udaraku, kau tidak beriman kepadaku, maka kau tak pantas menghirup udaraku. Ditahan oleh Allah, megap-megap mati. Tapi tidak, Allah tunggu sampai batasannya. Bukankah itu sifat rahmah? Karena ketika dia beriman sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, Allah masih buka pintu pengampunan. Allah terima. Fir'aun sebelum dia ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, kalau dia mau bertobat, walaupun dia pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah ampuni dosanya. Cuma sayang, hatinya terlalu keras.
hidayah tak menyentuh lagi hati-hati yang keras semacam itu. Sekiranya dia mau membuka hatinya sedikit saja, pasti Allah ampuni. Lihat Abu Sufyan. Bukankah Abu Sufyan yang memimpin pasukan yang membuat Rasulullah berdarah di medan Uhud? Tapi ketika masuk Islam, Allah muliakan dengan keislamannya. Sekarang pertanyaannya, jika ada yang mengatakan bahwa dengan sebab Allah masukkan neraka orang lalu Allah tidak ada sifat rahmannya, atau sifat rahmah Allah tidak mutlak, maka kita katakan, bukankah Allah sudah menunggu sekian lama supaya dia kembali ke jalan yang salah ke jalan yang benar? Bukankah proses menunggu itu terkadang sangat lama? Ada orang yang sampai ditunggu 100 tahun, ada yang ditunggu sampai 80 tahun oleh Allah. Bukankah yang selama itu Allah tunggu menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah? Jika ini tidak disebut mutlak, apa yang namanya ini? Siapa di atas muka bumi yang sanggup menunggu segala yang ada orang yang menjahati kita 80 tahun? Maka ada dua cara. Kalau dia tidak lewat, kita yang pergi. Betul tidak? Tapi tidak. Allah tunggu. Allah kasih. Dan di saat Allah menunggu, Allah masih kasih. Dia kagak sholat. Dia nyembah Tuhan yang lain. Dia katakan bahwa ada Tuhan selain Allah. Dia hina Allah, bahkan terkadang dia caci maki Allah. Tapi ingat, Allah kasih masih dia makan, Allah kasih dia minum, Allah kasih dia udara, bahkan Allah kasih dia fasilitas. Allah kasih kesempatan dia dapat rumah, Allah kasih kesempatan dia bisa beli mobil, Allah kasih kesempatan dia bekerja di tempat yang sangat istimewa, bahkan dengan gaji yang sangat tinggi. Kalau Allah mau, Allah tenggelamkan saja dia ke dalam dasar bumi. Tapi seperti Allah tenggelamkan orang-orang di kaumnya Nabi Lut. Allah seperti Allah tenggelamkannya Qarun, tapi tidak Allah lakukan. Tidakkah itu sifat mutlak? Ini yang dimaksud oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Lalu Syekh Mutawalli menambahkan, wa fi muqabili dzalika, dan untuk sebagai ganti yang demikian itu, talaba minhum, Allah meminta kepada mereka. Allah kasih semua fasilitas, Allah kasih udara, Allah kasih minuman, Allah kasih makanan. Sebagai gantinya Allah minta kepada mereka ibadatahu wa ta'atahu, ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Bima huwa maisurun lahu, dengan cara yang mudah bagi mereka. Mana cara yang mudah? Allah ketika mewajibkan, coba lihat rukun Islam. Rukun Islam ini kan amaliyah, perbuatan. Syahadat itu 1 kali seumur hidup. Selama tidak batal, maka itu sudah cukup 1 kali. Yang wajib. Salat saja yang diwajibkan terus-menerus oleh Allah sehari 5 waktu. Tidak ada jalan untuk meninggalkan salat. Tapi kaum perempuan dimungkinkan setiap bulan 7 hari tidak perlu salat. 2. Ketiga, zakat. Zakat ini wajib, tetapi diwajibkan bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tak perlu kau lakukan. Haji ini bagi yang mampu. Kalau engkau tidak mampu, kau punya harta, tapi fisikmu sakit, tak perlu kau lakukan. Engkau kuat tapi tak punya harta, juga tak perlu engkau lakukan haji. Puasa, engkau sehat, lakukan. Tapi kalau engkau sudah uzur, tak perlu engkau lakukan. Tapi jika engkau punya uang, kau ganti dengan fidyah. Uzur, tak punya kemampuan untuk bayar fidyah juga, gak ada uang apapun, tak perlu bayar. Semudah itu agama Allah. Bima huwa maisurun lahu, dimudahkan oleh Allah kepada mereka cara amaliyahnya. Allah tak pernah membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa hadhil ibadah. Ibadah ini laisat, bukanlah illa qiyaman, kecuali untuk menegakkan, mengerjakan bi ba'dil a'mal. Untuk sebagian amal saja. Bukan semuanya, sebagian. Salat, ada salat wajib, salat sunnah. Tapi salat sunnah kalau kau lakukan baik untukmu, derajatmu kau angkat. Tapi jika kau tak lakukan selama wajibmu benar, wajibmu tepat, wajibmu sesuai, sudah cukup. Betul tidak? Ada nggak pembebanan? Nggak ada. Wamtina'an al-ba. Ibadah itu, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu adalah aplikasi dari 2 hal. Mengerjakan sebagian amal, sedangkan sebagian yang lain ditinggalkan. Itu aja. Sebagiannya diamalkan, sebagian yang dikerjakan, sholat, puasa, zakat. Yang ditinggalkan, minuman keras, zina, mabuk, mencuri. Ya kan? Nggak semuanya. Tidak semua minum dihalalkan, tapi juga tidak semua minum diharamkan. Betul tidak? Tidak semua sholat sunnah, tapi juga tidak semua sholat wajib. Betul tidak? Jadi
fleksibel sekali aturan yang Allah berikan kepada makhluk itu. Tapi masih banyak juga orang merasa berat. Ilman, mengetahui. Bi annal iltizamal bil fi'li. Di saat yang sama dia mengetahui bahwasanya iltizam bil fi'li, konsekuen dengan perbuatan, wal imtina anhu, dan kemudian juga meninggalkannya, atau meninggalkan perbuatan yang dilarang, mengerjakan perbuatan dan juga konsekuen dengan perbuatan yang disuruh dan konsekuen dengan perbuatan yang dilarang, ditinggalkan. Yakfulu lahum hayatan karimah, memberikan mereka kehidupan yang mulia, hadiah, tenang. Kehidupannya sudahlah mulia, kemudian menjadi hadiah, tenang. Wa yuhaqqiqu lahumul amna wal aman, lalu kemudian mewujudkan bagi mereka keamanan dan aman, ketentraman. Aman dalam makna tenang. Aman dalam makna tidak khawatir dengan bahaya. Wa sa'adatad dunya wal akhirah, dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Fa idza ata'allaha fima amara bihi, apabila dia taat kepada Allah, fima amara bihi, pada apa-apa yang Allah perintahkan dengannya, wa naha anhu, dan juga yang dilarang dengannya, fatashmuluhum rahmatuhu, maka rahmat Allah meliputi mereka, fil akhirah, di akhirat, kama syamalathum fid dunya, sebagaimana juga telah meliputi mereka di dunia. Wa amma man asa, adapun yang kemudian bermaksiat, walam ya'budillaha, lalu tidak mau menyembah Allah, bima yatanasabu ma'a ni'amihi alaihi, yang sesuai dengan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya, faqad asqata an nafsihi, maka dia telah menjatuhkan dari dirinya sendiri, mujibatir rahmati fil akhirah, kewajiban rahmat yang harus dia miliki nanti di akhirat. Jadi ketika Allah tidak memberikan rahmat kepada orang-orang yang menentang Allah di dunia nanti di akhirat, bukan karena Allah tidak mau memberikannya, dia sendiri yang tidak mau. Ada orang datang ke saya, Ustadz Amna, ini ada kue enak, silakan Ustadz makan. Aduh, saya tidak sanggup makan lagi karena perut saya sudah betul-betul kenyang karena saya habis makan. Bisakah makanan itu kemudian sampai ke saya? Enggak sampai. Kenapa? Karena saya sendiri yang tidak mau menerima. Betul tidak? Itulah hakikatnya dengan orang bermaksiat. Bukan karena rahmat Allah yang tidak mutlak, tapi mereka yang tidak mau menerima rahmat Allah yang sudah Allah janjikan dan akan Allah berikan. Jadi itu masalahnya. Orang yang mengatakan rahmat Allah tidak mutlak, dia melihat kepada Allah, kepada makhluk, tapi lupa melihat makhluk kepada Allah. Dia menghukum Allah karena perilaku Allah kepada makhluk, tapi dia lupa perilaku makhluk kepada Allah. Kan ini kacau. Bagaimana kita menghukum Allah kepada makhluknya, lalu kemudian melupakan makhluk? Contoh paling ringan. Seorang hakim, apakah akan menghukum seseorang yang tidak bersalah? Tidak mungkin. Jika hakim menghukum orang yang tidak bersalah, maka jika itu terbongkar, hakim tersebut akan dicaci seluruh negeri. Betul tidak? Hakim, dia selalu akan menghukum orang yang bersalah. Kenapa? Karena yang bersalah ini dia sendiri yang membuka peluang supaya dihukum. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah, bukan karena Allah rahmatnya tidak mutlak, tapi dia yang tidak mau rahmatnya Allah. Dia menginginkan sesuatu yang lain. Maka betapa banyak orang yang menginginkan materi. Orang-orang yang menginginkan kehidupan duniawi, orang-orang yang menginginkan kesenangan duniawi, lalu melupakan Allah, melupakan rahmatnya, melupakan kesenangan yang bisa dia dapat di akhirat. Padahal Allah mengatakan apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk kebahagiaan hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Yang mana yang pertama disuruh cari? Akhirat. Betul tidak? Akhirat disuruh cari. Dunia bentuknya larangan. Akhirat bentuknya perintah. Artinya apa? Akhirat, kalau sudah berhubungan akhirat, bersegera, jangan cepat-cepat. Tapi kalau untuk dunia, kau jalani saja seperti air mengalir. Jalani saja air mengalir. Bahwa kemudian ketika engkau mengalir sekali-sekali, engkau kemudian bersentuhan dengan kerikil, bertentuhan dengan batu. Hal yang biasa, karena air mengalir di dalam sungai. Sungai itu pasti ada batunya. Hal biasa. Kalau engkau tidak mau kena batu, maka janganlah kau jadi air. Ya dong, jangan kau jadi air, jadilah angin.
Tapi ingat, jadi angin pun kau tidak punya kuasa, karena sesungguhnya angin ada yang memerintahkan. Jadi kalau orang paham hal seperti ini, maka dia tidak lagi khawatir. Tidak lagi khawatir. Hari ini kita makan pizza, alhamdulillah. Besok kita makan warteg, alhamdulillah. Besoknya lagi nggak makan, alhamdulillah. Begitu. Kalau kita kan nggak makan Pizza Hut, alhamdulillah. Giliran makan warteg, pilih kasih nih kayaknya. Ini yang jadi masalah kita. Hanya karena orang makan pizza, kita makan warteg. Jangan begitu. Tidak boleh begitu. Wastahaqqa ayyu'amilahul haqqu azza wajal, dan dia berhak untuk kemudian memperlakukannya bimuqtada adlihil mutlak, dengan cakupan keadilannya yang mutlak. Jadi jika Allah kemudian memasukkan orang yang kafir ke dalam surga, di mana adilnya Allah? Jadi ini yang dimaksudkan, orang menginginkan rahmat Allah mutlak tapi tidak menginginkan adil Allah itu mutlak. Sedangkan Allah rahmatnya adil, rahmatnya mutlak, adilnya juga mutlak. Maka ketika Allah kemudian memperlakukan dia dengan buruk, itu menunjukkan Allah itu adil. Kan tadi saya katakan, hakim tidak mungkin menghukum orang yang benar. Hakim mesti menghukum orang yang salah, karena itu bagian dari keadilan. Jadi bukan masalah kasih sayang di situ. Kasih sayang sudah diberikan. Dia kan tidak dihukum sebelumnya. Kapan dia dihukum? Ketika dia sudah melakukan. Saya ingin mabuk. Kira-kira dihukum tidak? Tidak, karena masih ingin. Tapi begitu saya mabuk, baru saya dihukum. Karena ingin bukan tidak sama dengan mabuk. Makanya para malaikat Allah, di dalam hadis Imam Muslim, kalau ada orang yang meniatkan sesuatu yang buruk, itu tidak dicatat terlebih dahulu. Ditunggu sampai dia melakukan. Ini ingin mabuk, nggak dicatat. Ditunggu sama malaikat. Begitu dia mabuk, baru dicatat. Dicatatnya pun satu. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, dia niat, besok hari Senin saya mau puasa. Tapi besok nggak jadi puasa. Niatnya sudah dicatat satu kebaikan. Kalau dia puasa, dicatat 10 kebaikan. Bahkan lebih. Nah sekarang pertanyaannya, rahmatnya kelihatan nggak? Kelihatan. Hah? Kelihatan bagi orang yang punya iman. Bagi orang yang nggak punya iman nggak kelihatan. Kenapa? Karena nggak ada wujud. Kan nggak ada wujud. Kecuali saya katakan, ini air enak, ada wujudnya, kita bisa rasa. Tapi bagi orang yang punya iman, walaupun itu tidak berwujud seperti wujudnya materi, dia yakin kewujudnya itu ada hakikatnya, karena terpatri di dalam hatinya. Walladhi yaqtadi mu'amalata kulli insanin, dan Allah lah yang mencakupi yaqtadi membutuhkan untuk memperlakukan setiap manusia wifqan li'amalihi fid dunya, sesuai dengan perbuatannya di dunia. Walau sawallahu, sekiranya Allah menyamakan baina ibadihi, di antara hamba-hambanya, fil hisab, pada saat dihisab, semua disamakan. Abu Jahal itu sama dengan Abu Bakar, disamakan oleh Allah. Disamakan oleh Allah. Misalkan apa yang terjadi? Wa adkhalal jami'a fasiha jannatihi, lalu semuanya dimasukkan ke dalam kesenangan surganya. La asbaha zaliman, maka Allah telah zalim li ibadihi shalihin at-ta'in, bagi hamba-hambanya yang soleh dan taat. Kalau sekarang Abu Jahal dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Abu Bakar, lantas untuk apa? Abu Bakar diperintah untuk melakukan kebaikan oleh Allah. Orang nanti hasilnya juga sama. Ngapain kita sholat? Mendingan kita mabuk-mabuk saja. Orang juga masuk surga kok. Maka jika itu terjadi, Allah sudah zalim kepada yang berbuat baik. Maka dengan cara Allah adil, maka yang salah dimasukkan ke neraka, sedangkan yang baik dimasukkan ke dalam surga. Sama juga, Allah tidak boleh memasukkan orang-orang seperti Abu Bakar ke dalam neraka. Kenapa? Karena Allah tak akan adil dalam bab itu. Sebagaimana Abu Jahal tak boleh dimasukkan ke dalam surga, maka Abu Bakar tak boleh dimasukkan ke dalam neraka. Tinggal kita saja ini, tinggal pilih mau jadi Abu Bakar, mau jadi Abu Jahal. Abu Bakar. Fa'adluhu azza wa jal, maka keadilannya Allah azza wa jal yaqtadi ayyakuna rahmanad dunya,
membutuhkan supaya Allah menjadi Rahman di dunia. Apa Rahman? Allah mempunyai kasih sayang kepada semua makhluk, mau muslim, mau kafir, mau Hindu, mau tak punya agama sekalipun, Allah kasih sayangnya. Rahman. Fatashmulu rahmatuhu fid dunya jami'a khalqihi. Maka rahmatnya yang terbersit dari kata Rahman tadi itu di dunia mencakupi seluruh makhluknya. Wa ayyakuna rahimal akhirah, dan Allah harus menjadi rahim di akhirah. Apa rahim di akhirah? Fatashmulu rahmatuhu, rahmatnya itu meliputi fil akhirah, di akhirat, ibadahus salihin at-ta'in, hanya hamba-hambanya yang soleh dan yang taat saja. Jadi Rahman semuanya. Jadi makanya ketika kita paham dengan kalimat Rahman, enggak tanya, Ustaz, saya sholat kenapa saya miskin, dia tak sholat kenapa dia kaya. Tidak, Allah Rahman. Allah berikan sesuai dengan kadar yang dia cari. Tak peduli dia muslim, tak peduli dia kafir. Tapi di akhirat kita dapat, dia tak dapat sedikit pun. Dan apa yang dia dapatkan di dunia tak lebih baik, walaupun hanya seujung kuku, dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita di surga nanti. Bahkan inna ta'dziban nufusis syarirah, sesungguhnya pengazaban jiwa-jiwa yang jahat, allati da'abat, yang membiasakan diri alal ma'siyah, ke atas maksiat, qad yakunu rahmatum minallahi subhanahu wa ta'ala, terkadang rahmat Allah pun berwujud. Orang yang melakukan maksiat, terkadang rahmat Allah pun ada wujudnya. Bagaimana caranya? Ditatahiri hadhihin nufus, dengan cara mensucikan jiwa-jiwa ini, min syarriha, dari kejahatannya, wa ainadiha, dan juga kenakalannya. Coba, berapa banyak orang yang mabuk? Saya bisa buka. Belum lama, hanya dalam hitungan beberapa saat, saya di SMS oleh seseorang hamba Allah, mengatakan, Ustaz, saya ini orang jahat, Ustaz. Saya tak puasa bertahun-tahun, tapi saya menyesal, Ustaz. Bagaimana saya mengqadha apa yang sudah saya tinggalkan? Yang saya ingin sebutkan ke teman-teman, siapa yang membuka hatinya yang tadi jahat kemudian menjadi baik? Siapa yang membukakan? Bukankah itu rahmat namanya? Orang yang tadi tak mau puasa, tak mau sholat, bahkan dengan sengaja meninggalkan, tiba-tiba dibukakan pintu hatinya, Allah ada penyesalan. Lalu bertanya, Ustaz, bagaimana saya membayar yang sudah saya tinggalkan, Ustaz? Ustaz, tolong ajarkan saya, Ustaz. Saya dulu jahat, Ustaz. Siapa? Amna Yusra? Enggak. Allah. Allah lah yang membuka hatinya. Kalau Allah tak membuka hatinya, dia tak akan jadi baik malam ini. Tak akan ada penyesalan dia malam ini. Bukankah itu kemutlakan dari rahmatnya Allah? Kalau Allah ingin membiarkan dia terus jahat, bukankah dia sudah menetapkan dirinya sebagai penduduk neraka? Tapi Allah tidak menginginkan hal tersebut. Allah ingin memberi petunjuk kepada hambanya untuk supaya menghapus kejahatan dan kedunguan serta kenakalan yang ada pada dirinya yang tadi berjalan jauh dari Allah, sekarang kembali untuk mendekat. Karena dia tahu sekarang tak ada jalan lagi kecuali jalan menuju Allah. Fa'idha adkhalahal jannah, maka apabila Allah memasukkan jiwa-jiwa tersebut ke dalam surga, ba'da dzalika, setelah itu, dakhalat tahiratan, maka jiwa-jiwa itu pun menjadi suci. Berapa banyak orang bermaksiat kepada Allah dimasukkan ke neraka, setelah habis dibakar neraka, Allah kembali masukkan dia ke dalam surga. Maka di dalam neraka selalu ada dua kelompok. Kelompok yang dibakar selama-lamanya dan kelompok yang dibakar untuk sementara waktu. Lalu setelah dosa-dosanya habis, Allah akan angkat kembali dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan di surga selama-lamanya hanya ada satu model saja, selama-lamanya. Karena tidak ada yang akan kembali ke neraka. Tapi di neraka, sebagai bukti rahmat Allah itu begitu besar, maka Allah angkat di surga. Bukankah di surga? Bagaimana mungkin? Seharusnya kalau di neraka ada dua jenis kelompok manusia, harusnya di surga juga ada dua dong. Tapi Allah mengatakan, Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului marahku. Maka Allah angkat dari neraka untuk Allah masukkan ke surga. Tapi yang sudah di surga tak akan lagi Allah masukkan ke dalam neraka. Itu mutlaknya rahmat Allah. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhannya orang Islam itu aneh, kok ada orang yang dimasukkan neraka dan tidak bisa dimaafkan? Ini jawabannya. Bima yatanasabu ma'a qadasatil jannah, yang sesuai, dia dimasukkan oleh Allah dalam kondisi suci yang sesuai dengan kesuciannya surga, wa qadasati ahliha, dan juga kesucian penduduk surga itu sendiri. Nah,
Jadi ketika dia diangkat, sudah habis dosanya dibakar, maka ingat, dosa yang sudah habis dibakar itu tak ada lagi sisa. Sudah bersih. Karena untuk masuk surga diharuskan seorang pun tidak boleh sedikit pun ada dosa pada dirinya. Maka pembakaran di neraka untuk mengerupus, untuk membakar semua dosa-dosa itu. Ketika dosa itu sudah habis terbakar, sudah tak ada tersisa, maka Allah angkut kembali. Allah angkat dia dari neraka. Allah tinggikan dia. Karena neraka itu di bawah. Sedangkan surga itu di atas. Allah angkat kembali dia. Allah masukkan kembali dia ke dalam surga. Kenapa? Supaya dia tahu bahwa dirinya sudah suci kembali. Sebagaimana sucinya surga dan sucinya para penduduk surga yang sudah terlebih dahulu memasukinya. Wallahu a'lamu bishawab. Dengan berakhirnya paragraf ini, maka berakhirlah pembicaraan kita tentang kemutlakan qudrahnya Allah. Insya Allah ada 3 halaman, 4 halaman ke depan kita akan membicarakan tentang apa yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai'un. Ya, bahwasanya Allah itu tidaklah sama dengan segala sesuatu. Kita sering sekali baca ayat, ya. Kalau ditanya Allah itu bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, kita perlu paham apa yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai'un. Insyaallah. Ada pertanyaan? Atau sambil kita santai-santai saja nanti, ya. Ini saja malam ini yang bisa kita sampaikan. Terakhir, teman-teman, qudrahnya Allah itu bukan hanya atas ke bawah, bukan hanya Allah ke kita, tapi juga kita ke Allah. Bagaimana kita ke Allah? Kita meneladani qudrahnya Allah. Kita meneladani qudrahnya Allah dengan menetapkan pada diri kita bahwa kita tidak punya kemutlakan. Itu meneladani qudrahnya Allah itu begitu. Karena Allah mutlak, maka kita harus menetapkan pada diri kita bahwa kita bukan pemilik kemutlakan. Tidak boleh sebaliknya. Meneladani sifat Allah dengan memberikan makna terbalik. Kebalikan dari makna yang dimiliki oleh Allah. Allah maha mendengar, kita mendengar tapi tidak maha. Allah kuasa, kita juga kuasa, tapi Allah maha kuasa, kita tidak maha kuasa. Allah memberi rezeki, kita pun juga berbagi rezeki. Tapi ingat, berbagi rezekinya Allah mutlak. Berbagi rezeki kita hanya terbatas. Berapa banyak sahabat kita yang butuh uang 2 juta, kita hanya punya 200 ribu. Berapa banyak sahabat kita yang butuh 200 ribu, kita hanya punya 20 ribu. Yang menunjukkan bahwa kita terbatas. Maka jika ini kita pahami secara benar, 1, tidak ada lagi orang sombong di dunia ini. Yang kedua, tidak ada lagi orang yang suka berkeluh kesah dengan kehidupan. Yang ketiga, tidak ada lagi orang yang selalu putus asa, gundah, gulana, entah apa-apa penyakit hati lainnya. Tidak ada lagi. Ya. Tidak ada lagi orang. Dulu waktu saya di Al-Azhar, mungkin di Al-Azhar lah satu-satunya universitas yang saya tahu yang orang apabila tidak naik kelas itu masih bisa santai. Kenapa? Karena tidak naik kelas di Al-Azhar itu tidak menjadikan dia itu bodoh. Dia masih punya kesempatan untuk belajar lagi ke guru-guru yang lain karena terbuka tempat belajar. Maksud saya mengatakan ini adalah ketika kita gagal dalam satu masalah, dalam satu pekerjaan, jangan kemudian kita putus asa. Bisa saja kegagalan itu justru menyelamatkan kita. Kalau kita masuk ke tempat itu, mungkin itulah tempat yang akan kita benci seumur hidup. Kita akan menghakimi diri kita dengan mengatakan, inilah pilihan terburuk yang pernah kubuat selama hidupku. Jadi ketika Allah membuat kita gagal, maka katakanlah, ini kebaikan yang Allah berikan. Memang tempatku bukan di situ. Kalau aku diberikan tempat di situ, mungkin itu tidak baik bagiku. Jadi begitu cara melihat kehidupan. Dengan demikian, ketika kita menghakimi diri kita dengan pola seperti itu, maka sampailah kita pada kemutlakannya qudrah Allah. Sehingga kita kemudian tidak menjustifikasi diri sendiri dengan buruk. Tapi sebaliknya, kita menghakimi diri kita dengan yang baik. Baik saja. Saya kira itu saja dari saya. Sebelum kita berpindah nanti setelah saya tutup, kita baca dulu Asmaul Husna bersama. Ya. Jadi jangan ada yang pindah. Sebelum saya akhiri, siapa tadi baca doa? Anwar, silakan ditutup.